menyisir panitia relawan yang tidak bertugas, kecuali yang tugas malam ya, geser ke sini. Ngajak siapa? Ngajak orang. Ngajak orang 45. Dialah Allah Al-Jami yang maha mengumpulkan, maha menghadirkan kita di tempat ini. Dialah Allah Al-Hayyu Al-Qayyum yang maha hidup dan maha menghidupkan dan menghadirkan kita di tempat ini. Ada di antara kita yang umurnya sama dengan kita, tanggal lahirnya sama dengan kita, bahkan bisa jadi jam lahirnya sama dengan kita. Tapi hari ini mereka meminta untuk bisa sholat subuh berjamaah. Mereka meminta untuk bisa kembali bersedekah. Mereka meminta kembali untuk bisa berdoa. Mereka minta kembali untuk bisa membeli suami dan suami. Mereka minta kembali kalau yang ada masih di dalam ruangan itu belum komplit, dan panitia dan relawan yang tidak bertugas, kecuali yang tidur malam, yang jaga malam. Dan Allah telah memberitahu orang-orang yang hari ini telah meninggal dunia. Mas Yuli lagi Mereka request, mereka minta kepada Allah agar kembali dihidupkan lagi di muka bumi walaupun sekejap, untuk sedekah, untuk melakukan amal-amal yang belum mereka bilang tidak dilakukan di muka bumi, untuk bertobat, tapi tidak akan pernah dikembalikan lagi karena mereka sudah hilang dalam barzah, tidak bisa kembali ke dunia. Maka Bapak Ibu sahabat, kalau hari ini kita masih bisa cukup berjamaah, sesungguhnya adalah bukan kemampuan kita semata-mata dari Allah yang memberi hidayah untuk bisa hadir kembali. Karena ada di antara kita hari ini, di antara relawan, panitia, peserta yang hadir di tempat ini, saya nggak bisa ikut yang mulai di tempat ini, tidak bisa sholat subuh berjamaah di tempat ini. Sesungguhnya Allah yang memberi hidayah. Maka kalau hari ini Allah memberi kesempatan kepada kita, pertama Allah sayang sama kita. Allah memberi kesempatan kita, dan kita sebentar lagi kita melihat matahari terbit dari ujung dunia. Itu tandanya Allah masih memberi kesempatan kita untuk taubat. Allah memberi kesempatan kita untuk bersiap yang terbaik buat istri kita, buat suami kita, buat orang tua kita, buat anak-anak kita. Allah senantiasa melihat kita dengan rahman dan rahim. Bahkan saat kita bermaksiat, Allah masih menatap kita dengan rahman dan rahimnya. Kalau tidak, Allah Al-Basir yang maha menatap tidak menyayangi kita, mungkin kita mati lagi di atas kuda pelacur, kita mati lagi berzina, mati lagi riba, mati lagi durhaka sama orang tua, mati masih sering meninggalkan sholat, mati masih durhaka sama anak istri, mati masih sering bermuka masam, ketus sama suaminya, mati masih kemudian bertobat, belum menjadi sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi hari ini kita yang masih hina, kadang merasa mulia sombong di muka bumi, Allah sayang menghadirkan kita tempat ini. Maka bagi sahabat, mari kita bersyukur memuji asmanya, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bertasbih juga bahkan buru-burunya. Bertasbih kepada siapa? Kepada Allah Al-Hakim, Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana, yang maha teratur dan terukur, yang menciptakan semua dengan ukurannya. Baik sahabat, mari di pagi hari ini, di saat kita masih hadir di majelis subuh ini, mari kita bimbing lisan kita, tawajuhkan hati kita, masukkan kebesaran Allah ke dalam jiwa kita, keluarkan kebesaran makhluk dalam diri kita. Moga-moga Allah di pagi hari ini menurunkan hujan ampunan buat siapapun yang hadir di tempat ini. Moga-moga Allah Al-Fatah mengabulkan doa-doa dan impian hajat kita semuanya. Semoga Allah Ar-Rajak melapangkan rezeki kita. Dan semoga Allah yang maha lembut melembutkan hati kita dan pasangan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, mari kita bimbing lisan kita arahkan agar kita lebih lembut. Kita getarkan jiwa kita dengan menyebut dan memuji asmanya bersama-sama.
لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وجعلني برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Allah ya Rabb ya Basir yang maha menatap dan maha melihat sesungguhnya Engkau As-Sami yang maha mendengar Engkau tahu diri tangis kami selama ini Engkau tahu bisikan di dalam jiwa kami selama ini Engkau tahu tangisan di dalam hati istri kami anak-anak kami ya Rabb izinkan kami mohon kepadamu ya Fatah izinkan Kau angkat beban-beban kehidupan kami melunasi utang-utang kami Kau kabulkan doa dan hajat-hajat kami Kau lapangkan rezeki kami ya Rozak sesungguhnya kami miskin sedang Kau yang maha kaya yang ghani yang mughni anugerahkanlah kekayaan-Mu kepada kami dan berikanlah kami harta yang halal berkah melimpah agar kami tidak tergantung kepada yang haram dan kepada selainnya ya Allah jadikan semua yang hadir di tempat ini langkah kakinya menuju tempat ini putaran rodanya hembusan nafasnya keringat dan air matanya Kau jadikan sebagai wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa kami ya Rabb izinkan kami di pagi hari ini mohon ampun kepadamu ya Ghafur sesungguhnya ampunanmu lebih luas daripada murkamu kami hadir di tempat ini ya Rabb ada para suami yang pernah membentak anak istrinya berkata kasar menyakiti hati mereka ada di antara para istri yang pernah ketus membuka masam kepada para suaminya ada di antara kami yang pernah meninggalkan sholat ya Allah ada di antara kami yang pernah berkata kasar menyakiti hati ibunya ada yang di antara kami para suami yang pulang membawa harta haram menyuapi mulut anak istrinya dengan harta haram ada di antara kami ya Rabb yang mungkin pernah berzina pernah melihat video porno, pernah bercurang dan dalam tidak jujur dalam kehidupan berdagangnya. Izinkan kami mohon kepadamu ya Rabb, ampuni dosa kami. Jika tidak Engkau ampuni kami celaka dan merugi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, ya Afu, izinkan ya Rabb Engkau maafkan semua kesalahan kami. Sucikanlah kami ya Kudus. Terimalah taubatan kami ya Tawwab. Dan anugerahkan kepada kami taubatan nasuha ya Rabb itu kami mohon kepadamu lelah dan jenuh kami diperbudak oleh dunia berulang kali kami membangun bisnis dan mengalami kehancuran tanpa ridhomu dengan rezeki yang sempit karena dosa-dosa dan maksiat kami jika tidak Engkau ampuni dan tidak sayang kami adalah celaka dan merugi ya Allah jika ada di antara kami yang hari ini punya orang tua yang masih hidup yang sudah sangat tua yang kulitnya mulai keriput, yang matanya mulai rabun, yang rambutnya mulai beruban. Izinkan ya Rabb, kami mohon kepadamu beri kesempatan kami memberi senyuman indah buat mereka ya Rabb sebelum malaikatmu turun mencabut nyawanya. Beri kesempatan ya Rabb untuk sehatkan jiwa raga orang tua kami ya Rabb, untuk sembuhkan sakit-sakitnya ya Rabb. Beri kesempatan kami yang mengatakan mereka kelak husnul khotimah dengan izin-Mu dan mereka kelak masuk ke dalam surga-Mu. Wahai Allah, jika ada di antara kami yang punya orang tua, punya kerabat, istri, suami, anak yang telah meninggal dunia atau telah meninggal dunia, ampuni semua dosanya. Terimalah amal solehnya, lapangkan kuburnya, terangi dengan cahaya-Mu, beri teman yang terbaik dari sisi-Mu, dan izinkan kami kelak kembali memeluknya di dalam surga-Mu. Wahai Allah, kami yang hidup belum mampu di muka bumi ini berjumpa dengan Rasulullah SAW. Izinkan ya Rabb, kami berjumpa dengan Rasulullah di dunia ini walaupun sekejap di dalam mimpi dan beri kesempatan kami sekeluarga Rabb dengan cara-Mu ya Jami. Persilakan kami kelak untuk bisa berziarah ke makam Nabi-Mu di Madinah Al-Munawwarah, untuk bisa bersujud di depan Ka'bah-Mu, untuk bisa bermunajat di depan Multazam-Mu. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa. Jika di antara kami punya istri, punya suami, punya anak yang masih keras hatinya, lembutkan hati mereka ya Latif, beri petunjuk-Mu ya Hadi, terangi dengan cahaya-Mu ya Nur, jadikan kelak mereka menjadi orang-orang yang melembutkan hatinya, yang jadikan kami punya istri, punya suami, punya anak yang menjadi orang yang bertakwa. Baik Allah, jika ada di antara kami yang punya anak yang belum menjadi ahlul ibadah, menjadi ahlul Quran, berikan hidayah-Mu kepada anak-anak kami ya Rabb, berikan petunjuk-Mu kepada anak-anak kami ya Hadi, terangi dadanya dengan cahaya-Mu ya Nur. Jadikan kelak mereka anak-anak ahlul Quran, anak-anak ahlul sedekah,
anak-anak alul dakwah, anak-anak alul ibadah, menjadikan kelak mereka anak-anak yang berbau bumi dengan kalimat la ilaha illallah, anak-anak yang kelak disayang Rasulmu di dalam surgamu, dan mengantarkan orang tuanya ke dalam surgamu. Dan jika ada di antara kami, sahabat kami ya Rabb, yang hari ini hadir tempat yang belum punya keturunan, berikanlah segera keturunan darimu ya Rabb dengan kekuasaanmu dan dengan caramu. Sesungguhnya Engkau lah yang maha kuasanya kami, Raja yang menguasai kehidupan kami. Jadikanlah kami kelak punya keturunan ya Rabb, anak-anak cucu yang akan mengantarkan kami ke dalam surgamu. Dan jika di antara kami ya Rabb masih sendirian, dia belum menemukan pasangannya, segera datangkan pasangan yang terbaik untuknya ya Jami. Jodohkanlah mereka dengan pasangan yang menjadi ahli surga, yang menunjukkan pandangan mata dari dunia sampai ke dalam akhiratmu. Dan ada di antara kami yang sakit dan keluarga yang sakit hari ini ya Syafi, sembuhkan mereka ya Syafi dengan kesembuhan darimu, sakit lahir maupun sakit batin. Sesungguhnya Engkau yang maha menyembuhkan. Dan jika di antara kami ya Rabb yang hari ini terseret utang, dalam kondisi entah bulan siang dan malam, tekanan daripada bank dan depositor, izinkan kami mohon kepada ya Rabb, terima taubatan kami, lunasi utang-utang kami, dan beri kesempatan kami kelak ya Rabb untuk bisa mencari nafkah yang halal, perniagaan yang berkah, agar kami tidak tergantung haram dan kepada selainmu. Ya Allah, jadikan seluruh amal soleh dan pengorbanan seluruh peserta, seluruh panitia dan relawan, seluruh pembicara dan donatur ya Rabb, Engkau terima amal soleh mereka ya Rabb, Engkau kabulkan doa-doa mereka ya Rabb, Engkau wujudkan wujud hajat-hajat mereka ya Rabb, Engkau balas dengan balasan terbaik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau yang maha membalas dengan balasan terbaik. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan semua yang hadir tempat ini ya Rabb hembusan nafas keringat dan air matanya, bahkan debu yang menempel dalam tubuhnya kelak adalah debu yang tidak tersentuh dengan api nerakamu. Engkau izinkan kami menjadi bersaudara dengan Engkau ya Rabb. Semua pengusaha muslim yang ada di Indonesia ini ya Rabb, kelak menjadi seorang pengusaha seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seperti Abdurrahman bin Auf ya Rabb, yang membangun agama ini dengan harta dengan perusahaan kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha kuasa dan maha kaya ya Ghani ya Mughni. Anugerahlah kekayaanmu kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah, jadikanlah kami bersaudara karena Engkau, berpisah karena Engkau, bertemu karena Engkau, menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya Allah, jika ada di antara kami di sini hadir para istri ya Allah, yang selama ini belum bisa menjadi istri yang soleh, istri yang sering menantang kerindamu, istri yang belum taat kepada suaminya, istri yang sering menyakiti hati suaminya. Ampuni semua para dua istri yang hadir tempat ini maupun yang di rumah ya Rabb. Ampuni semua dosa mereka ya Rabb. Muliakanlah mereka kelak akan menjadi wanita solehah yang bisa menyusul bertemu dengan Ibunda Khadijah di dalam surga. Dan jika ada di antara suami ya Rabb yang belum pantas menjadi suami soleh yang hadir tempat ini, suami yang belum layak dijulukan oleh anak dan istrinya, suami yang sering zalim, tidak memberi contoh dalam ketakwaan di dalam dunia, suami yang sering malas mengajak keluarganya untuk ibadah dan dakwah, suami yang selalu egois ya Rabb, izinkan kami mohon kepadamu, para suami yang lemah ini ya Rabb, kuatkan mereka dengan kekayaan yang berkah darimu, kuatkan mereka dengan iman darimu, kuatkan mereka dengan Quran, jadikan mereka menjadi imam yang kelak contoh dan dibanggakan oleh anak-anaknya sampai mereka meninggal dunia yang bangga pernah punya ayah seperti mereka. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sesungguhnya Engkau Ar-Rahman Ar-Rahim, ampunanmu lebih luas daripada murkamu. Jika tidak kepadamu, kepada siapa lagi kami mohon ampunan. Ampuni semua dosa kami ya Allah, berikan kami keberkahan di pagi hari ini dengan keberkahan darimu. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, kabulkan doa kami. Sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarganya dan pengikutnya yang setia mengenal sunnahnya sampai akhir zaman, dan beri pertolonganmu kepada seluruh mujahidin di muka bumi. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, kabulkan doa kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita jadi salah satu rahasianya Allah menghadirkan kita tempat ini karena Allah senantiasa mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kamu jangan putus asa dari rahmatku. Allah mengatakan, ayo sayang, ini bukan bahasa kita, ayo sayang segera dari sini. Kamu selangkah, aku 10 langkah menjemputmu. Kamu berjalan, aku berlari menjemputmu. Ayo tak ampuni semua dosamu, tak lapangkan rezekimu. Dan selama ini bisa jadi yang menghambat dalam kegiatan kita di muka bumi ini, membuat kita malas ibadah. Ada hijab dosa, ada hijab dosa yang menghalangi rezeki kita. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayo sayang segera kamu pada ampunanku, tak ampuni semua dosa. Maka baik sahabat, Allah tidak peduli dengan masa lalu kita. Sebusuk apapun kelakuan kita, Allah Al-Ghafur bisa mensucikan kita. Sebanyak apapun dosa kita, Allah Al-Ghafur bisa mengampuni kita. Sesesat apapun kehidupan kita, Allah Al-Hadi bisa memberi petunjuk kepada kita.
Maka jangan pernah putus asa dengan masa depan. Allah gak peduli dengan masa lalu, Allah peduli dengan masa depanmu. Maka mulai hari ini besarkanlah Allah dalam hatimu, wujudkan kebesaran Allah dari muka bumi ini, kecilkan makhluk dan jadikan dirinya yang sarana untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sahabat, salah satu wasilah kadang doa kita tidak manjur, tapi ada selalu bisikan Rasulullah SAW, ada satu bocoran Rasulullah SAW, apa itu? Doa seorang muslim pada saudaranya, bahkan yang tanpa diketahui itu sangat manjur luar biasa. Maka kalau mau doa memanjur mulai hari ini, doakan sahabatmu seperti engkau ingin didoakan. Maka biarkan diaminkan malaikat, amin untukmu juga. Itu salah satu wasilah. Kalau selama ini doa kita kok gak terus coba doakan orang lain. Dan hari ini bisa jadi salah satu rahasianya, Allah hadirkan orang di sebelahmu itu untuk mengabulkan doa-doamu. Engkau doakan dia doakan dirimu. Sedekah doa saat malaikat keliling dunia di pagi hari, ba'da subuh untuk mendoakan orang-orang yang sedekah. Kita akan sedekah doa. Jadi silakan hadap-hadapan kalau dulu depan belakang boleh, berdua boleh, bertiga boleh, hadap-hadapan, gak usah pilih-pilih, gak usah mikir siapapun, gak usah malu pada siapapun. Salah satu doakan, yang satu mengaminkan, salah satu gantian kalau udah selesai. Yuk sedekah doa. Doakan apapun yang kau inginkan, doakan dia lunas utang, doakan dia dapat jodoh terbaik, doakan keluarganya berubah, doakan dia punya rumah, doakan dia punya nafkah halal, doakan Allah mengampuni dosanya. Angkat tanganmu, ngomong, telingamu mendengar, sahabatmu mendengar, gak usah malu pada siapapun. Fokus Allah melihat malaikat mendengar. Ketika engkau didoakan, aminkan doanya. Ketika udah selesai, nanti gantian doakan. Gak usah milih-milih, berdua boleh, bertiga boleh, gantian. Jadikan semua yang berdoa di tempat ini dikabulkan doa-doanya dan memberikan yang terbaik doa untuk teman mereka kembali untuk Allah yang berdoa. Jadikan semua yang di tempat ini yang berdoa untuk mengabulkan doa-doa mereka. Amin. Amin ya Allah. Kabulkan semua yang berdoa. Kabulkan doa para istri yang doakan para istri yang beriman dan kembalikan doa terbaik untuk mereka semua. Kabulkan doa orang tua yang mendoakan, orang tua yang lain untuk anak-anak mereka ya Rabb, dan kabulkan untuk anak mereka sendiri. Kabulkan doa sesama pengusaha ini, kabulkan doa sesama muslimin ya Rabb. Kabulkan doa mereka yang ingin lunas utang agar mereka kembali, mendoakan orang lain lunas utang mereka kembali mendapat lunas utang dan bantu mereka agar lunas utang. Kabulkan mereka yang belum punya nafkah yang halal agar punya nafkah yang halal. Kabulkan mereka ya Rabb yang mendoakan orang lain tidak jodoh setelah mereka. Kabulkan mereka yang ingin mendoakan orang lain agar punya rumah. Kabulkan mereka punya rumah sendiri ya Rabb. Kabulkan ya Allah. Jika temanmu sudah selesai mendoakan, gantian kau doakan dia. Tidak usah malu pada siapapun. Fokus sama Allah. Biarkan diaminkan malaikat dan diaminkan dengan temanmu. Biarkan doa-doamu ditelingar oleh malaikat diaminkan. Biarkan dosa nafasmu, air matamu menjadi saksi menggugurkan dosa-dosamu. Fokus pada Allah saat ini. Bayangkan ketika menderitanya anak istri suamimu dengan hutang-hutang melanda kehidupanmu selama ini. Bayangkan dengan maksiatmu yang menyebabkan rezekimu selama ini. Bayangkan anak-anakmu yang menjadi anak soleh-solehan. Doakan mereka doa. Doakan, bergantian doakan. Jika temanmu sudah selesai mendoakan, maka gantian kau doakan. Dan gantian aminkan. Jika sudah selesai, dua-duanya silakan salami, peluk yang erat, ucapan terima kasih. Siapa tahu kelak kau berpelukan di surga. Peluk kanan, peluk kiri, bahagia. Kenal tidak kenal. Terima kasih ya bro. Alhamdulillah.
Jika sudah selesai mendoakan, silahkan salaman, lalu kemudian hadap lagi ke kiblat, hadap lagi ke depan, kembali ke arah kiblat. Alhamdulillah. Ibu, Bapak, hari ini kita berdiri di depan Allah, beralas bumi, beratap langit ke Allah. Langsung kita minta sama Allah, di mana tidak ada hijab dari seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika berdoa dengan seluruh doanya, dan Allah mengatakan, "Uli astajib lakum," minta kamu kepadaku, minta. Dan doa itu ada umurnya. Ada yang doa itu umurnya 1 hari, doa sekarang hari ini terwujud. Ada yang 1 jam, ada yang 1 detik, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 50 tahun baru dikabulkan. Bahkan ada doa yang 800 tahun baru dikabulkan. Rasulullah SAW itu berdoa dan memberikan bisyarah bahwa kelak kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Itu perlu lebih dari 800 tahun baru terwujud. Maka jangan pernah putus asa dengan doamu. Minta saja kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Terserah Allah mau dikabulkan kapan. Dan insya Allah doamu itu pasti dikabulkan. Kadang diganti dengan cara lain yang lebih baik untuk kita, atau ditunda untuk nanti disimpan buat kita. Maka berdoalah terus, jangan putus asa. Hanya kadang-kadang yang jadi masalah, apakah engkau sudah mulai berdoa? Jangan-jangan selama ini engkau belum berdoa. Engkau merasa sudah berdoa seperti orang bertelepon, merasa sudah telepon padahal belum telepon. Kenapa? 1, tidak ada kuota. Kedua, salah nomor telepon. Kadang orang merasa berdoa, maka ada kabulkan doa mereka yang berdoa apabila ia berdoa. Gitu. Jadi ada yang merasa berdoa padahal belum berdoa. Nah, maka baik sahabat, di pagi hari ini kita akan masuk ke kajian. Ibu bapak masih sabar untuk dilanjutkan? Masih sabar? Kalau ada uzur, ya mau kamar mandi segera kamar mandi, nanti balik lagi ke sini. Daripada di sini ditahan-tahan nanti malah jebol, ngompol aja repot gitu. Ya kalau tahan, angkat tangannya ke atas, 1 tangan kanan angkat ke atas, kasih tahu teman sebelah ada, teman sebelah kanan kasih tahu. Bro. Yang semangat. Bro. Kajian. Mau dilanjutkan. Yang fokus ya. Dengarkan. Buka telinga. Buka mata. Aku tahu. Kalau baca subuh, dirimu, hobinya tidur lagi. Yang semangat. Balas. Iya. Terima kasih. Sudah diingatkan. Saya rasa kita punya hobi sama. Kalau ada pengajian. Apalagi ada subuh. Fokus. Dirimu yang dapat hidayah. Sopo ngerti. Besok kamu sugih. Dan kamu jadi investorku. Tolong jangan lupakan aku di sebelahmu. Amin. Terima kasih bos doanya. Nah ibu, kita nggak tahu doa siapa yang dikabulkan, betul? Nah yang satu kezaliman adalah ketika kita sebagai muslim, kita itu mau dikabulkan doa Allah, tapi kita nggak mau doakan saudara kita. Ini salah satu kezaliman kita. Maka satu masalah nanti kalau doa mau manjur, selalu doakan orang lain. Nah saya mau tanya nih jujur, dari ujung sana, ujung depan, kiri, depan, sampai ujung kanan, sampai belakang. Ya saya mau tanya dengan jujur. Siapa yang tiap hari doakan 40 rumah di tetangganya kanan kirinya? Tiap hari? Belum? Wajar kehidupan kita sendiri selama ini. Ya? Bahkan saya lalu siapa yang tiap hari doakan keluarganya, maksudnya kakak, adik, keponakannya? Ada tiap hari? Alhamdulillah masih diberi hidayah. Tapi sahabat yang enggak doakan atau lupa mendoakan orang lain, maka sebetulnya hari ini kita termasuk orang yang zalim. Padahal bisa jadi doa kita itu memang nggak manjur. Ada hijab, kita ada makanan haram masuk dalam tubuh kita kan? Karena ada makanan haram masuk dalam tubuh kita 40 hari doa itu nggak dikabulkan. Bayangkan. Meskipun makanan itu tanpa sengaja, tanpa sengaja masuk dalam tubuh kita, itu memang unsur haram. Bapak ibu sahabat saya mau tanya, sianida kalau masuk dalam tubuhmu kira-kira kacau nggak tubuhmu? Meskipun itu nggak sengaja. Anda nggak tahu ada minuman di mana gitu kan diminum, tapi kan tetap sianida, betul? Nah maka hari ini, tapi ada satu doa yang memang bahkan orang kafir sekali punya makanya orang haram, itu doanya dikabulkan oleh Allah. Apa kondisinya? Saat ini kan sungguh-sungguh doanya dia dari dalam jiwanya. Nah kadang doanya kita main-main nggak sungguh-sungguh.
Kenapa seorang bayi yang nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan kadang tengkurap aja nggak bisa, ya masih umur 3 bulan atau umur 1 bulan gitu kan, yang bisa dilakukan apa? Cuma apa dia? Cuma nangis sama senyum, betul? Atau ketawa gitu. Dan pertanyaannya, pernah nggak mereka nangisnya pura-pura? Pernah nggak nangisnya mereka pelan-pelan? Mesti kecil sungguh-sungguh, betul? Segenap jiwa raga, betul? Maka seorang ibu yang capek lelah lagi makan, begitu bayi nangis, pilih makan atau pilih bayi? Maka bisa jadi Allah itu lebih sayang daripada seorang ibu kepada hambanya. Nah sementara kadang kita tangisannya main-main, ya sungguh-sungguh. Apalagi jomblo itu kadang sudah nangisnya nggak sungguh-sungguh gitu kan. Nah kalau di PBI, acara-acara PBI kalau ada jomblo wajib dibully. Akan segera menikah. Gitu. Karena kalau menunda-nunda, ini syariat soalnya, ini ibadah. Tidak ada ibadah yang utama, yang itu umurnya 24 jam. Selama seminggu, selama sebulan itu ibadah. Yaitu nikah. Nah kok malah lahan rumah tangga ini malah jadi lahan maksiat setiap hari. Merengut sama suami, ibu kalau merengut dan ketus sama suami itu ibadah atau maksiat? Suami kalau bentak istri itu ibadah atau maksiat? Jadi kenapa ibadah kok jadi maksiat? Yuk angkat tangan kanan. Kanan, taruh di keningnya. Jadi kadang-kadang hijab di sini Allah kan gitu kan. Kadang kita merasa suci. Sebab banyak sekali orang ahli ibadah malah masuk neraka. Loh, contohnya Rasulullah pernah menyebutkan seorang wanita ahli sholat, ahli jamaah sholat, tapi gara-gara ngurung kucing tidak diberi makan masuk neraka. Begitu. Kenapa? Karena ada amal ibadah lainnya membuat dia membuat Allah murka. Begitu. Yuk kita lanjutkan apa cukup? Pedas nggak apa-apa? Oke, karena saya baru kali ini setelah acara BBB itu dapat suguhan nasi tempong, itu baru kali ini. Pertama itu, menonton semua tim pusat kemarin nangis semuanya itu. Di tempat kelahiran saya di Jepara, ya, namanya tempong itu adalah ikan teri yang dikumpul-kumpulkan sebesar bola pingpong kering itu, lalu digoreng, biasanya makan sama sambal terasi, itu namanya tempong. Kalau sini ternyata tempong itu maksudnya ditampong pakai sambal gitu ya. Apakah ada yang kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Apakah yang kebetulan? Mayyahillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu. Apa yang Allah kendaki pasti terjadi. Apa yang Allah terjadi? Termasuk ini pertanyaan saya mau tanya pada Bapak Ibu semua yang hadir ini pagi peserta. Sepanjang saya ngadain acara ini ratusan event di keliling Indonesia ini ribuan orang, puluhan ribu orang. Kok kenapa Anda yang pertama disuguhi nasi tempong? Bisa apa Anda yang ditampung seperti itu? Apakah kebetulan, betul? Yuk saatnya kita isi bareng-bareng. Siap? Nah, lanjut? Nah, Pak Ibu bisa fokus? Soalnya saya bersaing dengan itu, dia lagi berpikir sama Allah. Nah, suara itu kan istiqomah. Loh, makhluk ini semua didikan sama Allah. Burung-burung pun didikan disebutkan itu dalam Quran. Burung didikan, tapi lu nggak tahu tasbih mereka. Itu. Bapak Ibu, yang di belakang dengan suara saya pojok kiri. Kalau dengar coba angkat tangan. Nah, berarti dengar. Kalau angkat kaki berarti nggak dengar. Yang pertama bagi sahabat, kalau kita melihat dengan mata telanjang semenjak kita dari masuk ke ruangan ini, ya kita mulai tadi, kalau melihat dengan mata telanjang, yang tampak hanya teman-teman kita manusia, yang tampak hanya pohon-pohon, tampak tanah dinding. Tapi kalau kita bisa melihat dengan mata hati, bisa jadi Allah hadirkan di tempat ini jin-jin muslim pun ikut sholat qiyamul lail berjamaah, waktu berjamaah. Jadi Allah turunkan malaikat mengabulkan doa-doa hamba yang berdoa di tempat ini. Karena di mana ada majlis, di mana Allah disebut, ya, di mana ada tempat untuk mengingat Allah, masih zikrullah. Itulah teman-teman surga, Allah turunkan malaikat untuk menaungi dengan sayapnya, menurunkan rahmat dari Allah kepada siapapun yang hadir, sukarela maupun terpaksa. Karena saya pernah membaca tentang hadis itu, bagaimana ada orang yang masuk ke surga dalam keadaan dibelenggu. Tahu dibelenggu? Diikat, didorong malaikat, gak mau masuk surga dia. Bayangkan, masuk surga gak mau. Tapi nanti begitu udah masuk surga, lihat kenikmatnya, dia teriak, wow, indah, wah, keren, gitu. Itu padahal dia nggak mau, itu persis mungkin kayak ada yang dipaksa oleh panitia dibangunkan qiyamul lail ke sini. Nah, gitu kan, tapi begitu udah qiyamul lail sungguh-sungguh karena Allah gitu kan. Wah, ternyata pahalanya keren gini gitu kan. Mungkin besok dicari panitia itu. Kalau gitu aku bangunkan tiap malam gitu kan. Alhamdulillah gitu. Ya, itu yang terjadi. Yuk, saya lanjutkan. Bu, yang kanan pojok dengar suara saya akan sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat beberapa tahun yang lalu saya membuka di internet sebuah blog, ya, di sana saya membaca sebuah kajian yang saya kaget karena baru pertama itu saya lihat kajiannya.
Ditulis di situ oleh seorang pakar sains matematika Quran. Nah ini beliau terkenal yang mempopulerkan Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Dia ceritakan fakta-faktanya dan kajian-kajian Qurannya, termasuk fakta-fakta di lapangannya bagaimana ada lempengan emas itu dijatuhkan tulisannya Bismillahirrahmanirrahim di kolamnya di sekitar situ. Nah itu kaitannya karena Borobudur itu dari Candi Bogor itu merupakan singgasana Ratu Saba. Ini menurut kajian dari beliau namanya Kiai Fahmi Bashar. Nah yang ingin saya sampaikan adalah bukan masalah Borobudurnya. Nah di dalam blog itu beliau menyampaikan bahwa para nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam misinya cuma satu, semuanya seragam, punya misi cuma satu, hanya untuk mengajak untuk menyampaikan la ilaha illallah, untuk menyembah kepada Allah, jangan kau sekutukan dengan apapun termasuk dengan dunia ini. Itu misi para nabi cuma satu, hanya syariat masing-masing nabi berbeda. Ada di zaman nabi-nabi yang minuman keras belum diharamkan, zaman Nabi Muhammad diharamkan. Ada patung yang belum diharamkan zaman Nabi Muhammad diharamkan dan seterusnya. Syariatnya. Tapi misinya cuma satu, menyembah Allah dan persekutuan dengan dunia. Itu misi ini. Nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu sahabat, selain misi untuk ngajak orang menyembah Allah, Ibu bisa fokus dengarkan. Kalau enggak nanti pembicaranya gantian, kita kasih mic yang banyak. Lanjut. Ternyata selain misinya sama, para nabi itu juga salah satunya sebagai bukti kebesaran Tuhannya. Jadi kehadiran mereka itu sebagai bukti dan membawa bukti kebesaran Tuhannya. Itu para nabi. Nah ini ekspor, ini spesialis. Masing-masing nabi itu ternyata berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa terkenal dengan pagar pengobatan, bisa menghidupkan yang mati dan seterusnya gitu. Nah kalau Nabi Sulaiman terkenal dengan kekayaannya, hamba yang maha kaya, al-Ghani al-Muti. Nah maka baik sahabat, ternyata kalau nanti dilihat salah satu buktinya di dalam Quran, kalau disebut nama satu nabi, nanti biasanya ada Asmaul Husna, ada asma Allah yang mengiringi di sebelumnya atau sesudahnya sebagai sebuah keyakinan. Nah yang jadi masalah adalah, yang jadi sesuatu yang membedakan adalah masing-masing nabi asma Allahnya berbeda-beda. Jadi masing-masing nabi itu asma Allahnya berbeda-beda. Nanti kalau lihat di dalam Quran ada nama Nabi Sulaiman, yang muncul itu asma Allah Al-Ghani Al-Mughni, yang maha kaya, yang maha memberi kekayaan. Kalau yang muncul nama Allah itu Al-Qahar, Nabi Yusuf, itu yang muncul asma Allah Al-Qahar, itu nggak muncul di nama nabi yang lain. Nah inilah expert. Jadi seolah-olah nabi-nabi ini mengabdi kepada masing-masing asma itu, kebesaran Allah itu. Nah kalau Nabi Yusuf itu adalah yang muncul Allah Al-Qahar, yang maha gagah, maha cute, maha ganteng gitu kan. Nah tetapi yang muncul maha gagah Al-Qahar itu. Maka Nabi Yusuf dibuktikan di muka bumi zaman itu paling gagah sejagat. Paling gagah, sampai wanita di zaman itu tersepona dengan Nabi Yusuf. Kalau terpesona otak bu, tersepona jiwa. Ini mereka sendiri tanahnya gitu kan. Terpesona, bahkan bisa jadi ada bapak-bapak hari ini kalau Nabi Yusuf, cakepnya gitu. Dan saya yakin saya sepenuh yakinan kalau andainya Nabi Yusuf itu masih hidup, dihadirkan di tempat ini, Bapak Ibu selfie Nabi Yusuf, Bapak Ibu kelihatan cuek banget. Saking cakepnya Nabi Yusuf, makanya membuat orang tersepona. Nah, itu hanya muncul di nama Allah, itu namanya Yusuf, seolah-olah ini bukti kebesaran hambanya aja, gagahnya seperti bagaimana Tuhannya yang maha gagah. Nah kalau dilihat dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang muncul Allah Al-Ghani yang maha kaya, hambanya saja kayaknya seperti bagaimana Allah yang maha kaya. Dan kekayaan Allah itu tidak pernah berkurang. Dia ngasih seseorang kurang. Kalau Anda punya uang 1 triliun, kasihkan orang 900 miliar, kurang, hanya tinggal 100 miliar. Kalau Allah enggak pernah berkurang. Nah, maka Allah bisa ngasih kita kepada siapapun, jangan pernah merasa kurang. Nah, ini membedakan kalau Nabi Sulaiman sama Nabi Muhammad ada yang sama, yaitu Allah Al-Ghani Al-Muti. Bedanya dalam kajian disebutkan Nabi Sulaiman kaya materi, kalau Nabi Muhammad kaya imateri. Jadi itu bedanya di situ. Tetapi intinya nabi-nabi sudah bukti kebesaran Tuhannya. Saya merenung dari kajian ini, saya perhatikan, saya renungkan, tiba-tiba saya kaget. Saya punya 2 orang guru, satu guru spiritual, satu guru kehidupan, guru bisnis. Saya amati guru kehidupan saya, guru kehidupan bisnis saya namanya Pak Edi Trenggono. Dia dulu bikin TV namanya La TV sama mantan menaker Ratu Latif. Nah yang sekarang mungkin jadi TV One itu. Nah
Waktu itu setelah itu beliau bikin perusahaan sendiri namanya Bali Muda tahun 92. 94 bangkrut. Bangkrut, utang mana-mana, tapi sama orang bank dikasih tahu kamu bisnisnya nggak berkasih. Kok nggak berkah? Iya, kamu gunakan riba sih. Yang ngomong malah orang bank. Kamu gunakan riba sih. Wow, dia mulai mikir lagi. Oh, kalau gitu aku hijrah. 94 dia langsung hijrah, tidak pakai riba lagi. Nah, tapi dia pakai bank syariah. Waktu itu merdeka, yes, saatnya aku merdeka. Aku sekarang nggak pakai riba lagi. Maka 94 bisa semangat lagi, bangun bisnis lagi. 96 bangkrut total, utangnya 62 miliar, perusahaannya mati. Utangnya 62 miliar, dihina orang kesana kemari, tekan-tekan debt collector, jadi. Dulu dia turun dari pesawat, dijemput orang bank, bawain covernya, hari ini kalau ketemu, dijupak bahasanya gitu kan. Dilecehkan, diomong-omongin gitu, terhina kehidupannya. Tapi kemudian saat itu dia berubah, yang pertama apa lakukan? Tobat. Besarkan Allah dalam kehidupan, kecilkan makhluk. Nah, yang langkah pertama adalah metani dosa. Kalau Jawa Timur nggak tahu metani dosa maksudnya tahu nggak? Nyisiri dosa apa saya itu? Kalau sama Allah minta ampun, sama manusia minta ampun, ketemu sama orang, tolong bro, maafkan kesalahanku bro. Ini mungkin baru diriku. Sampai dia cari, satu-satu, saya punya dosa apa sama orang? Dosa kamu minta maaf minta ampun dia. Itu dilakukan terus menerus gitu. Sampai dia pernah ingat, wah aku dulu pernah bergaul sama dia. Aku salah karena aku ingin minta itu, tapi kayaknya dia nggak mau minta aku. Takut dia. Dia nyuruh orang putus untuk tolong memaafkan si itu, tolong kasih kehidupannya, minta itu. Sampai segitunya, dia takut. Dia udah nggak lagi mikir utang. Dia dipikirnya bagaimana Allah ngampuni dosaku. Dia saat ini mati, aku masih punya utang. Allah tahu aku udah niat bayar. Tapi kalau saat ini aku mati, Allah nggak ridho, belum ada ampunan, celaka aku. Karena utang itu wajib dibayar. Wajib dibayar, tapi nggak wajib dipikirkan. Yang wajib dipikirkan usaha. Misalnya bikin ada stres karena Anda mikir utang, apa yang utang dipikir? Utang itu dibayar. Mikirnya apa? Mikir dari duit, jangan mikir utang. Nah itu masalah gitu. Nah lanjut. Nah maka yang dilakukan apa itu? Saya lihat. Nah terus saya lihat bagaimana kok dalam waktu beliau tobat, lalu dia seseras, dia keliling dunia lagi. Dalam waktu 3 tahun, tahun 2009, dia sudah punya aset triliunan tanpa utang riba lagi. Hanya dalam waktu 3 tahun. Nah kami belajar, ribuan orang belajar ke sana. Nah, beliau rumahnya di Jakarta di Mampang. Terkenal dengan pelatihan how to be debt free. Bagaimana rahasia bebas utang. Nah, ketika kami belajar ke sana, diajari. Pertama taufiknya luruskan. Jangan-jangan kau sebab selama ini bukan Allah. Tiap malam Jumat kau tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ternyata dalam kehidupanmu, di hatimu, yang besar bukan Allah, tapi televisimu. Yang besar rapat-rapatmu. Buktinya apa? Kamu ditelepon sama bos, sama investor 5 menit segera datang. Hujan-hujan segera datang, masuk angin keroan. Tapi yang maha besar memanggil lewat muazinnya sampai setengah jam nggak segera sujud. Soalnya kalau ngomong ya Allah tuh maha besar, tapi itu lebih besar ya Allah sabar ya, Allah sabar ya sabar. Gimana Allah muncul dalam kehidupanmu? Karena Allah nggak kau besarkan dalam kehidupanmu, nggak kau buktikan dalam kehidupanmu, nggak kau nyatakan dia ada ilah selain Allah, saya yang memenang, nggak nyatakan seperti itu. Maka saya amati bagaimana dalam waktu 3 tahun dengan kajian yang tadi Asmaul Husna ini, kok beliau bisa kaya. Ternyata saya amati beliau itu dalam kehidupan sehari-harinya semenjak bangkrut itu. Yang pertama yang dibesarkan adalah satu, Allah itu Ar-Rahman dan Rahim. Maka dia mendekat, mengabdi kepada Ar-Rahman dan Rahim, kepada pemilik sifat kasih sayang itu. Caranya bagaimana? Ya dia mendekat kepada sifat kasih sayang itu. Setiap hari dia sedekah, ngasih makan, ngasih orang, dan tiap hari di rumahnya dalam kondisi bangkrut, min 62 miliar itu, dia ngasih makan ratusan orang tiap pagi gini pada subuh di rumahnya sana. Ratusan orang tiap pagi. Kalau hari ini mungkin sudah 17 tahun semenjak dia bangkrut sampai di turunan itu, hanya 2 hari. Konon berhenti, nggak ngasih makan gara-gara di umroh, pembantunya di rumah yang berhenti. Itu pun nggak tahu dia tidur langsung, ada cerita spiritualnya ditegur langsung oleh Allah di waktu umroh. Nah, pulang baru tahu ternyata gara-gara ini. Nah, tapi lanjutkan. Jadi setiap hari dia ngasih makan orang. Pokoknya mendekat kepada pemilik sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua, kalau dia selesai ngurus perusahaan, dia datang ke pesantren, ke panti asuhan, ke pengusaha-pengusaha ini bantu mereka kaya. Yang dibesarkan sifat Allah Al-Ghani yang maha kaya. Maka dalam kondisi bangkrut, seluruh karyawan diajak untuk tembus omset target 1 triliun. Saya lihat ada videonya, ada bannernya ditulis tembus 1 triliun. Karena dia yakin dia hamba yang maha kaya, Al-Ghani. Coba saya mau tanya, kalau di sini ada misalkan bakul es dawet, bakul cilok, berani nggak tembus omset targetnya 1 triliun? Berani nggak? Nggak berani. Tanpa sadar ngomong ya Allah nggak mungkin. Pemakaian bisa nggak sampai dari mana kita? Tanpa sadar keyakinannya mengecilkan Allah dalam kehidupan. Saya mau tanya, Anda minta kepada Allah, paling-paling ya Allah minta 10 juta, 10 miliar, paling itu kok. Saya mau tanya, dikabulkan 10 juta sama 10 miliar, pilih mana coba? 10 miliar. Dikabulkan 10 miliar sama 10 triliun, pilih mana? 10 triliun. Pernah nggak ada berjuang minta 10 triliun? Karena nggak yakin dengan Allah yang kuasa. Karena Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Jadi seberapa Anda yakin dengan Allah itu? Lanjut? Lanjut. Pedas nggak apa-apa?
Ayo kasih tahu teman Anda, katakan kanan. Kasih tahu. Bro. Lanjut. Fokus. Mulai hari ini bisa Allah dalam kehidupanmu. Kelas. Iya. Ini hawanya ngomong dulu. Nah, yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim, dia mendekat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kedua mendekat kepada Al-Ghani yang Maha Kaya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sahabat, bagaimana kehidupan dia sehari-hari? Dia mengabdi, ingin membuktikan bahwa Allah itu Maha Kaya. Saya hamba yang Maha Kaya, ngapain saya takut miskin? Saya hamba Ar-Rahman Ar-Rahim, ya saya harus mendekat kepada sifat itu. Hamba yang Maha Rahman Rahim, kenapa saya pelit, gitu kan? Maka tiap hari kasih dekat, dan setiap ada orang minta sama dia, nggak pernah ditolak. Nggak pernah tolak. Ini kisah nyatanya, nanti ada buku namanya Kalam, tidak bisa dibaca, kisah kehidupannya. Bapak sahabat, beliau itu naik mobil. Ada nggak di Banyuwangi ini kalau naik mobil di perempatan kadang-kadang ada orang minta-minta? Bodoh di Indonesia juga. Pak ketika itu di mobil sama teman-temannya, beliau ini Pak Happy diceritakan ada orang datang minta-minta. Temannya dia langsung Pak Happy ngambil duit mau dikasihkan. Temannya ngomong, "Hep, jangan Hep." Itu. Kenapa? Itu masih kuat, itu masih kerja itu mental miskin aja ini. Kata Pak Happy, aku sebetulnya sedang mendidik. Nggak bisa, itu mental miskin nggak bisa dididik. Memang kayak gitu suka minta-minta. Aku nggak didik dia. Didik siapa? Didik kamu. Kalau ngasih nggak usah mikir-mikir. Ngasih kok mikir-mikir. Karena sedekah itu dari orang yang mau kepada orang yang membutuhkan. Nggak ada dalilnya sedekah dari orang kaya pada miskin, nggak ada dalilnya. Sedekah dari orang lama atau orang miskin bisa nggak sedekah? Bisa. Kan gitu. Meskipun hanya sesuatu nasi, meskipun ada setangkuk kurma. Kan gitu. Nah lanjut. Maka aku mendidik kamu. Nah itu dibuktikan di rumah beliau itu setiap saat ada orang datang itu minta-minta rumahnya. Mau ngajukan perusahaan apa? Setiap saat minta-minta. Dan itu bukan sekitar puluhan kali. Terus setiap saat datang minta-minta. Nah beliau itu di rumah di lantai 2 kalau ada orang masuk gerbang tahu orangnya itu lah. Mesti ada jaluk. Ketahuan. Dan itu hampir 100% benar mesti ada jaluk. Saya ya dikasih terus. Jaluk dikasih. Bahkan kadang tanpa ngomong dia Pak ini. Itu udah ada jatah setoran. Dan gitu. Tapi namanya manusia kadang-kadang kan ada hati juga, mikir juga kan. Maka dia mikir, ini kok enak temen jaluk terus ini. Melas temen uripe. Gitu kan. Maka akhirnya apa dia pikir, aku udah kasih modal saya usaha. Didatangi orangnya dia ngomong, Pak, gimana kalau enggak usah minta lagi, minta tapi usaha tak modalin. Apa jawabannya? Boten lah kata mohon enak. Jawabannya, lu memang saya mentalitas boten lah kata mawon gitu enak gitu. Nah, gimana sebagai manusia nih? Ini kan bukan malaikat kan maksudnya. Ya kesel itu kan. Kesel. Tapi kemudian karena dia ingat itu hamba yang Maha Rahman Maha Rahim, langsung ditekatkan. Ini Allah lagi muji saya. Yo, balapan. Siapa dulu yang duluan bosen? Kamu yang bosen minta atau aku bosen ngasih? Ayo siapa dulu yang balapan? Gitu. Jadi selagi masih mampu, masih terus. Selagi masih mampu. Meskipun hanya dengan 1 biji kurma, kamu kalau ada minta kasih. Itu dilakukan Pak. Setiap saat enggak pernah mampu itu kasih. Pak, baik sahabat, apa yang terjadi Pak? Dalam waktu 3 tahun, Allah muncul, Ar-Rahman Ar-Rahim muncul dalam kehidupannya. Dan saya muncul, Al-Ghani muncul dalam kehidupannya. Maka, nah pertanyaan selama ini, asma Allah 99 sifat itu, mana saja yang paling kau sukai nama-namanya, kau minta bagi masalah doa. Nah pasalnya, nama-nama itu mana yang kau besarkan dalam kehidupan, wujudkan. Paham maksudnya? Ada orang yang sapi lebih diutamakan daripada Allah. Ini di daerah saya banyak negara pegunungan Dieng itu dingin, aku luar biasa. Sore-sore lagi ngopi-ngopi menjelang hari hujan, gerimis. Ngopi sama tengah, nongkrong ngopi itu tiba-tiba dengan suara sapi. Masuk. Oh iya ya, langsung lari ke rumah ngambil sabit, ngambil apa? Karung, babat rumput. Kenapa? Belum ngarit lupa. Oh iya, aku belum ngarit, belum ngambil rumput. Sapi manggil segera berangkat. Tapi yang maha besar memanggil sampai setengah jam nggak segera sujud. Sebetulnya la ilaha illallah atau la ilaha illallah sapi. Ibu yang memerintahkan engkau untuk nutup aurat siapa? Perintah nutup aurat itu dari Allah untuk siapa? Untuk wanita. Ada ayatnya, ada dalilnya? Enggak ada. Ayo. Untuk siapa? Untuk siapa? Umat manusia. Enggak juga. Coba cek ayatnya, hadisnya atau Qur'annya. Enggak ada. Itu sholat perintah siapa Bapak? Perintah siapa sholat? Allah. Untuk siapa? Diri sendiri? Enggak ada. Umat Rasul. Nah, yang itu pada preman, pada munafik, umat Rasul semuanya. Seluruh syariat di dalam Quran itu hanya untuk orang beriman.
Kalau untuk ya ayuhan nas, kalau udah ya tidak amanu baru ada kutiba alul kusiam, kutiba alul kisos, kutiba alul gitu. Sudah orang beriman. Maka sholat itu perintah Allah untuk orang beriman. Maka kalau anda nggak punya iman, meskipun anda diperintahkan untuk aurat sebagai ngaku muslimah, ngaku beriman kepada Allah, nggak akan tutup aurat. Lalu taat sama suami itu perintah siapa? Allah. Betul? Untuk siapa? Anda beriman. Maka kalau anda nggak taat berarti jangan langsung. Ya, jadi sebetulnya belum ada iman. Maka hadis yang mengatakan kalau engkau tidak punya iman, ya silakan kau mesti akan berbuat sesuka-suka. Nah, lanjut yang kedua, sesi kedua ini. Tapi ini believe or not percaya tidak ya. Ini kehidupan yang saya alami sendiri. Saya punya guru spiritual, tapi ini belum diterangkan dalam materi ini ya. Support system bisnis belum ya. Guru bisnis, guru spiritual, mastermind, semua family unit belum ya. Oke, mungkin besok ada waktu diterangkan. Jadi saya punya guru spiritual, tapi jangan dibayangkan guru spiritual itu orangnya jumlah panjang, kamisan, sorbanan, tasbih, bukan. Nah, substitut. Rupanya penikmat TV. Ya. Ini kita doakan. Siapa namanya? Siapa? Ya, yang seperti itu ya. Terus Samsudin, moga-moga Allah kasih. Amin. Allah kasih keberkahan dan keberkahan bagi umat Rasulullah yang beriman. Amin. Nah, baik sahabat, saya punya guru spiritual. Intinya guru spiritual itu kalau bagi pengusaha orang yang bisa mengatakan bisa lebih berkah, kehidupannya lebih berkah. Gitu. Jadi meskipun dia pakai al-soblol, ini bisa katakan lebih berkah. Mas jangan gini, ini transaksinya ini angkanya batil, ini nggak berkah. Mas kamu itu jualan bakso, tapi kenapa di ordermu itu ada gambar perempuan telanjang? Mana itu jadi? Itu kalian dulu pak dari anu bengkel. Tapi kan gambar perempuan itu pakai rok mini, kamu maunya yang masuk setan itu malaikat. Malaikat mereka nggak mau tuh ada gambar rok mini itu buang. Mending kamu kasih Doraemon atau Shinchan gitu. Jadi bisa ngarahkan supaya kita hidup lebih berkah. Nah saya lanjutkan. Saya punya guru spiritual. Nah guru spiritual itu konon, nah ini orang Jawa Timur, tapi nggak saya sebutkan siapa namanya, tinggal di mana, bahkan sekarang, insya Allah masih hidup. Saya ketemu dengan beliau puluhan tahun yang lalu, ya terkenal dia bisa berubah jadi 2, bahkan bisa berubah jadi 300, bisa lari di atas 10 sawit dan seterusnya. Nah, tapi saya akan sampaikan, tolong dengarkan dulu jangan ngantuk, nanti salah pendengaran, nanti salah paham gitu. Nah, karena ini ceritanya harus selesai sampai potong. Beliau itu dulu waktu masa muda di Jawa Timur ini terkenal sakti pak. Itu klien dari dia dan teman-temannya dia sakti waktu itu. Pokoknya kalau bela diri ya sakti, guru-gurunya banyak kan gitu. Bela diri dia belajar ilmu silat-silat Jawa kan dan gitu. Dan luar biasa waktu itu dari muda cuma belajar gitu. Kalau kan kita dia ya minta diajari ilmu kesaktian gitu kan. Nah terus yang kedua dia punya amalan-amalan ilmu-ilmu yang terkenal didoyo sakti. Dia kalau siang itu pakai payung nggak ada bayangannya, orang nggak lihat bayangannya. Kenapa? Artinya itu ngilang, nggak kelihatan. Ya, padahal yang dipakai itu ilmu wewe putih. Wewe putih. Terus dia bisa tidur, ditembak, bisa lari lebih cepat dari peluru. Tapi semua yang dipakai ternyata amalan-amalan ilmu dari jin, meskipun dari menggunakan Quran, dari mulai kulu sungsang, Fatihah balik gitu kan. Tapi semuanya itu menggunakan kodam dan kodin, koramil dan seterusnya gitu. Nah, itu amalan dari jin yang digunakan. Maka setelah sekian tahun berkelana keliling Indonesia dia paham, oh ini ternyata amalan-amalan dari semua yang dipegang itu akhirnya dibuang dan ikuti Rasulullah SAW. Pokoknya ikuti Rasul. Nah Rasul mengatakan baca, ini Rasul sahih hadisnya, baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ini bukan mantra kesaktian, Rasul yang ngomong. Baca ini kata Rasulullah garansi. Loh, kalau sekarang garansi dijamin kamu tidak akan diganggu makhluk sampai kamu keluar dari tempat itu. Kata Rasulullah baca 3 kali sebelum kamu masuk ke sebuah tempat. Kalau untuk amalan harian baca pada subuh ini sama baca asar 3 kali. Sahih. Saya pernah lihat anak-anak di pesantren kok jadikan amalan mantra kesaktian, bukan mantra kesaktian, itu hadis. Rasulullah nyampaikan kamu baca ini minta perlindungan kepada Allah dijamin nggak akan diganggu makhluk. Tapi untuk ibu saya pesan jangan dibaca sebelum ketemu suami. Buat loyo gitu. Tapi saya saksikan dalam kehidupan saya ketemu beliau di luar Jawa sana. Saya ketemu beliau di luar Jawa. Pak, Bu, saya pernah mengalami tenggelam di lautan. Alami kapal saya jatuh. Saya ngalamin ditabrak mobil kelempar masuk jurang puluhan meter. Saya ngalamin ditabrak mikro, tahu mikro? Tabrak blok dari belakang saya naik motor mau ke panti asuhan, mau motong korban, mau nengok gitu, mau mampir ke sebelah ke tempat adik saya pinjam parang, ternyata ditabrak mikro dilarang, gitu. Sopirnya ngertiin saya kelidis mati, saya juga menunjuk kerasa ini kedorong sama bemper mobil, kan itu. Tapi begitu saya berdiri sopirnya deg-degan baru, dia bilang mas, ini itu aku
aku sudah nggak punya jantung mas, saya tak ingin kamu mati. Begitu kamu berdiri, langsung jantungnya ada lagi saya. Gitu. Alhamdulillah cuma lecet nggak apa-apa gitu. Jadi saya asli Pak. Tapi saya masih hidup asli, bukan penampakan Bu. Bapak udah pegangnya asli. Maka saya manfaat sisa umur saya untuk kebaikan. Saya juga pernah Pak. Waktu itu ditembak, tidak apa-apa. Jadi itu kan nggak kenal. Ya, saya 94, tahun 94 itu pelatihan karakter building di Kopassus. Saya ikut pelatihan komando. Nah, di Kopassus zaman komandannya Prabowo. Saya sekitar 250-an saya dilatih di sana. Bulan, latih senjata, bela diri, tangan kosong. Saya belajar 16 perguruan tradisional di Indonesia. Jadi mulai silat Jawa, ya, silat Jawa Barat, DKI, Banten sampai Minangkabau. Ya, Patuyung. Belajar tangan kosong, bela diri praktis, senjata, golok, bahkan dilatih senjata api. Waktu karena juga masuk senjata ini Mbak, saya dilatih saat itu tahun 94. Saya perwakilan mahasiswa waktu itu. Nah, jadi waktu itu otot awat balon musik lain gede karena di sini. Dari mulai pagi pada subuh sampai maghrib dilatih fisik terus. Fisik terus, tiap hari latih fisik berbulan-bulan. Kalau malam dilatih di ARS. Wah, itu ininya luar biasa. Udah musuh Lembang itu pusat praktek Kopassus. Itu keluar anginnya, keluar apa asapnya, saking dinginnya. Hukuman paling takuti itu apa Pak? Jangan takuti, suruh mandi itu paling takut. Kalau dipukul, biasa kita dipukulin nggak takut. Itu pokoknya menter. Bapak Ibu pernah nggak lihat anak kecil kepukul bengkak sedikit nangis? Pernah nggak? Pernah nggak lihat petinju yang bengkak-bengkak nangis? Kenapa? Karena terlatih, betul? Nah jadi kalau kita udah terlatih dipukul itu nggak apa-apa biasa gitu. Dan gitu. Apalagi saya belajar waktu silat Cimande. Cimande ya depannya besi ya, gitu kan. Otot kuat, balon musik kayak gede musik kayak itu. Saya mulai di belajar Cikalong, Cimande, sampai silat DKI, bongkar kandang, Jampang, itu ya silat itu sampai silat-silat Banten, Pamacan, terus sampai Sansang. Guru saya dari Banten. Waktu itu kemudian di Minangkabau dari Pagaruyung sana ada silat tuwu, buaya putih, alu pontong, kumangu itu. Salah satu guru saya itu guru di Baringin Sakti namanya silatnya. Baringin Sakti itu ada muridnya yang hari ini namanya itu Uwais. Nah sama-sama. Jadi waktu itu pokoknya kalau lihat orang itu hawanya matanya mau cicil aja itu, yo. Mau tangan kosong senjata, santet. Ya di sini kan terkenal gitu santet. Murid-murid saya di Jepara rata-rata juga santet. Yang punya ilmu lembu sekilan maunya hawanya pengen dibaca. Itu masa lalu Pak. Ketika saya masih zaman sesat dan menyesatkan. Untung saya nggak mati zaman itu. Kalau mati zaman itu nggak ubah saya nggak gitu. Nah sehingga jangan lihat sekarang, jangan gendut. Tadi malam saya tensi saya 220. Tadi malam kan itu karena masuk angin, itu kan alhamdulillah diterapi sama tim ya. Saya terima kasih. Itu dan saya 250 tadi malam itu. Saya lebih baik milih mati lagi pidato Allahu Akbar mati itu daripada mati tempat itu sampai pikir utang kat. Gitu aja. Kalau mati kalau ngomong ya Allah hero yang berjuang itu hero gitu bawahnya. Mati aja nggak ada hebat-hebatnya gitu. Nah saya banyak tapi itu masa lalu. Dulu saya push up, squat jam, saya mampu 500 sekali Pak. Jadi semua otot pakai palu yang mampu gitu. Pokoknya otot. Kalau saya ngelatih murid-murid di kampus, saya jadi instruktur di kampus. Tapi setelah itu saya pakai bambu 2 meter. Laki-laki perempuan tak hajar sampai jadi lidi itu. Saya nggak peduli karena saya penanggung jawab dan saya ingin membuat mereka tangguh. Itu waktu itu kan sebagai pengusaha saya jurusannya waktu itu jurusan perikanan. Kamu tangguhnya dari ribuan ton udang moneter, kamu nggak boleh ngeluh. Oh, itu tambah jebol, lagi sakit gigi nggak bisa. Sakit kita tetap harus ngurusi itu kan. Saya dilatih ala samurai gitu. Nah saat itu, tapi alhamdulillah Pak, setelah kita tangani 40 hari full siang malam itu, tangguh ada anak muda, perempuan, kena tumor otak, hidungnya keluar darah, hidungnya pingsan. Bentak sedikit pingsan, kayak mehor itu. Air mehor kena angin pingsan itu kan. Sama saya Pak, tak kejar-kejar selama 40 hari. Wah, bungkir balik di batu-batu, wah menderita batin, marah-marah sama saya. Papa mau saya nggak pernah kecek-kecek gini, pakai bahasa sana Bengkulu. Nggak pernah bentak-bentak gini, ngomong-ngomong gini. Saya bilang saya bukan mamamu, saya monster, tak bunuh kamu kalau gitu. Karena saya itu tuh, saya tahu kelemahan dia dan saya tahu dalam ilmu saya itu mentalitas. Ya tentu saya tahu ilmunya sehingga nggak sembarangan mukul, nggak mungkin bibirnya tak pukul pakai tongkat gitu. Ya tak pukul mungkin kakinya, pantatnya, punggungnya itu boleh dipukul, perutnya pun boleh kan itu. Nah setelah 40 hari Pak, apa yang terjadi anak perempuan ini bisa lari ratusan pusat-pusat ratusan kali, lari puluhan kilo, fighter ngalahkan laki-laki dan lupa dengan pingsan. Selama ini jadi masalah apa? Mentalitasnya, mindsetnya kan gitu.
Nah, sehingga yang hari ini ya kita ini laki-laki muslim harus jadi pengusaha tangguh. Jepang itu dalam waktu singkat bisa mengalahkan Amerika kembali setelah dibom atom. Semangat perangnya mereka karena pemimpinnya mengatakan nyerah, Hirohito, maka semuanya nyerah. Tapi semangat perangnya masih dipakai oleh kaum samurai ini. Dengan semangat itu dipakai di dunia bisnis. Maka di dalam dunia bisnis perusahaan-perusahaan internasional itu ada namanya ruangan perang. Marketing bagi mereka perang, menaklukkan musuh bagi merang. Maka dalam waktu 50 tahun mereka mampu menaklukkan General Electric Amerika. Lalu kita kan bisa nggak perang Pak, itu terpaksa daripada ngomong dibeli sama istri. Tapi semangat juang gitu loh. Aduh besok bangun subuh aja nggak bisa, bagaimana mau bangun triliuner, bangun perusahaan yang tangguh gitu kan. Nah, saya singkat cerita, saya ketemu guru spiritual saya tadi itu, dia tobat, dia mengikuti Rasulullah SAW. Dan saya saksikan Pak dalam kehidupan saya. Beliau itu ular dipanggil, dipegang mulut, buaya dipanggil, kepiting Mr. Krab tahu temannya SpongeBob, diikat mulut. Tapi ya ada tapinya. Pertolongan Allah itu Allah yang melindungi, bukan dia merasa dirinya nggak sakti lagi. Dia hanya Rasul ngomong suruh baca doa aja. Karena yakin laki-laki orang beriman itu adalah khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi. Seluruh makhluk tunduk sama orang beriman. Guru saya Pak Epi kalau beli kebun cengkeh, itu ratusan hektar kebun cengkeh, itu diajak ngomong sama beliau. Kalau Anda lihat miring gitu kan, enggak, ini makhluk Allah. Ini makhluk Allah, pohon-pohon ini makhluk Allah, diajak ngomong sama beliau. Gitu. Dia yakin dia dengar masalah dia nggak tahu, ya dia ngomong. Nanti dia cari tempat paling tinggi, kebun baru dibeli itu dia datangi lalu ngomong, hai pohon cengkeh, kamu udah tak beli, ya. Syukur kalau kamu yang berbuah karena kemauan sendiri, silahkan kamu berbuah suka-sukanya. Tapi kalau kamu berbuah karena Allah, berbuah yang banyak, nanti kita gunakan untuk sedekah ya, untuk berjuang agama. Itu. Dia diajak ngomong sungguh-sungguh. Dan gitu. Kalau coba Anda praktekkan mesti mulai mirip gitu. Enggak yakin makhluk itu Allah gitu. Maka saya saksikan Pak, buaya aja dipanggil kan itu. Nah, tapi pertolongan itu kan pertolongan Allah, bukan kesaktian beliau. Itu hilang ketika muncul tonggo. Tahu tonggo? Keakuan, sombong, ego itu hilang. Nah, ini cerita. Insya Allah sahih ceritanya. Beliau sama orang-orang Bugis, orang-orang di Sulawesi itu, beliau pergi masuk ke dalam hutan, kan tinggalnya beliau di daerah transmigrasi. Di daerah Trans, nah dia mau menebang hutan, bahasanya merintis hutan, masuk ke dalam hutan. Beliau tahu tidak mengadakan kehebatan sebagai ahli bela diri dan sebagai katakan orang-orang mengatakan dia orang sakti, dia enggak, yang sakti Allah. Sebelum masuk hutan beliau berdoa. Yang lain jangankan berdoa Pak, sholat saja kadang enggak. Orang sedesa itu kan masuk ke dalam hutan, bener Pak. Karena dalam hutan ternyata ada satu binatangnya itu sangat kejam Pak, pemberani luar biasa, sendirian diserbu semua orang itu. Dan binatang itu namanya lebah liar. Tapi tawonnya banyak, komunitasnya solid. Sampai ribuan orang ikut di tawon itu. Dan di Palu cek di internet beberapa tahun yang lalu ada orang mati dikeroyok tawon liar di hutan. Nah, singkat cerita, orang-orang dikeroyok ribuan tawon, disongat tawon, kesakitan lebah liar hutan itu, pada lari semuanya nyari pertolongan sama sang ustaz. Ya itu sama guru saya itu. Dikira kan dia yakin guru ini sakti mesti bisa nolong masyarakat, keyakinannya. Dicari, ternyata sang ustaz lagi duduk di bawah pohon, kondisinya lebih parah dibanding yang lain. Seluruh tahun nempel, ribuan tahun nempel. Yang tampak itu yang ada cuma lubang-lubang di mukanya, lubang hidung, lubang mulut, lubang mata itu aja yang nggak diketahui. Semuanya nempel. Cuma tawonnya nggak ada yang ngentuk, nggak ada yang nyengat, nggak ada yang gigit, nyubit aja nggak ada. Rupanya tawonnya diperintah dilindungi Allah. Please Ustaz, saya yang nempel ke kami nggak mau. Ya, Allah nggak boleh memerintahkan saya, nggak boleh untuk nyengat. Mungkin gitu tawonnya. Ustaz, please damai saya nempel aja. Maka tawon itu pada nempel nggak ada. Ustaz santai duduk di situ, tapi kondisinya kelihatan parah banget. Maka orang ngomong, tolong kak. Gitu ngomong kayak gitu, apa yang terjadi? Ustaz langsung, karena dia merasa nggak berdaya, dia pun ini dilindungi Allah, bukan kemampuan dia sendiri. Maka dia langsung ngomong, lari kamu keluar hutan, gitu. Nah, kok dia ikut lari nggak? Enggak, kalau dia aman. Tapi sambil gitu, di hatinya sempat ada satu pikiran terlintas. Tenang aja, mana bisa tawon ini gigit saya, gitu. Mana bisa nyawani saya. Barusan itu, lari kamu keluar hutan, di hatinya ada mau gitu. Ya, terus satu tawon itu ngentuk, gitu kan. Mungkin tawannya ngomong, Ustaz, tak coba ya, bisa nggak? Ya, langsung dintuk, teng, akhirnya Ustaznya kabur lagi. Lari kan, menyelamatkan dia sambil buntung-buntung. Jadi pertolongan Allah itu hilang ketika muncul Korun. Ketika dia orang paling kaya, semua orang kepengen seperti kaya di zaman Nabi Musa itu. Tapi Korun itu disuruh beribadah dengan perusahaannya, dengan hartanya juga. Nggak mau. Apa kata Korun? Aku sesungguhnya diberikan harta ini karena ilmu yang aku miliki. Coba, ini kan sama dengan orang pengusaha modern. Aku sukses dulu karena brandingku keren, packagingku keren, karena manajemenku keren. Hati-hati tenggelam Anda bersama perusahaannya itu nanti.
Singkat cerita, sang ustadz ini suatu saat diminta ngisi pengajian di daerah Transmigrasi. Nah, pinggir-pinggir hutan sawit sama pinggir hutan itu ngisi pengajian pada asar, pada asar Pak. Maaf, pada isya. Nah, kan malam itu kan ngisi pengajian, naik kereta angin kalau orang Medan bilang, naik sepeda ontel. Nah, ya kalau orang Medan bilangnya kereta Pak. Jadi kaya-kaya mereka tiap hari naiknya kereta angin gitu, sepeda ontel. Nah, setelah ngisi pengajian, salah satu materinya apa? Tauhid. Karena materi tentang dakwah itu harusnya tauhid, bukan fikih tapi tauhid. Dia cuma menyanyikan Allah besarkan Allah dalam kehidupanmu. Kalau sudah bilang Allahu Akbar, yang lain kecil, lagi kerja tinggalkan kerjanya. Kalau udah Allah memanggilmu, gitu kan? Termasuk ada itu di pinggir hutan, keceplosan ngomong. Apa yang diceploskan? Kalau udah bilang Allahu Akbar, udah tenang aja. Harimau pun kecil, gitu. Buktikan kebesaranmu ketika ada harimau, Allah itu besar, harimau itu kecil, di bawah kekuasaan Allah, gitu. Gitu ngomongnya gitu Pak. Jadi ceramah membayar. Kalau udah bilang Allahu Akbar, harimau kecil. Pak, setelah itu kira-kira selesai pengajian jam berapa kira-kira? Kalau pada Isya mulainya kalau di desa-desa jam berapa kira-kira? Berapa jam 11. Maka tengah malam dia pulang ke rumahnya naik kereta angin, naik sepeda ontel, melewati tepi-tepi hutan, gitu kan. Tiba-tiba di tengah jalan, ya di jalan tawa itu dia berhenti, turun dari sepeda ontel sambil gemeter nangis ya. Kenapa? Karena di depan dia ada 2 harimau. Nah Allah buktikan, setiap omongan kita Allah akan buktikan. Dia nangis, dia merasa dia tahu sebagai ahli bela diri kecepatan 2 harimau lebih cepat dia daripada saya. Dan dia merasa bahwa dia sebagai seorang hamba, dia lemah, dia nggak kuasa, Allah yang maha kuasa. Dan Allah yang menguji omongan dia. Maka dia nangis, lalu dia besarkan Allah lagi. Harimau kecil besarkan Allah. Dan Allah kuasa menolong saya. Maka dia istighfar mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni semua dosaku. Ampuni semua omongan dan kesombonganku, sesungguhnya Engkau yang maha kuasa. Engkau yang wilayah sombong, hamba lemah dan hina. Lalu dia kemudian dia sudah membaca doa, dia ngomongnya Allah tolong aku ya Allah, selamatkan aku dari marah bahaya harimau ini. Setelah tenang, pasrah, tawakal, lalu dia maju. Dia dorong sepedanya, dia datangi harimau itu, dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah. Tentu kadang ngomongnya sambil gemeter gitu. Kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah. Kalau kamu diutus mencerahkan saya, maju. Gak usah menunggu 3 periode, maju. Bahasanya mungkin nggak seperti itu, ini bahasa saya. Maju. Tapi lebih kurang lo, maju. Gak usah kesuai, maju. Kalau enggak, minggir aku mau lewat. Karena keyakinan dia muncul, saya ini manusia, ada pemimpin di muka bumi, gitu kan. Nah, seluruh makhluk itu tunduk. Pak, dibentak seperti itu, harimaunya langsung kaget, dia mengaum lalu melompat ke belakang. Andai dengan versi saya tak ceritakan, kalau Anda ada di sana, Anda mesti akan heran. Lihat harimau itu kaget, berani dia ya gitu kan. Lalu dia tadi gemeter nangis, lalu tenang, dia maju, lalu dia bentak harimau. Assalamualaikum, kamu Allah, saya Allah. Kalau kamu diutus mencerahkan saya, maju. Gak usah terlalu lama, kalau enggak, minggir, aku mau lewat. Dibentak seperti itu, harimaunya ngawang gitu, karena langsung lari lewat ke belakang. Hilang. Beberapa saat dia masih tenang di situ, terus yakin nggak ada balik lagi, nggak ada efeknya gitu kan. Dia baru kembali lagi ke perjalanan. Tapi fitrah manusia masih takut, maka dia nggak boleh naik sepedanya, dia tetap jalan sambil nengok. Ini gitu Pak. Ya. Jadi Allah itu kadang uji dalam kehidupanmu. Maka ibu, ketika engkau bilang, ya Ustaz saya siap menjadi istri yang solehah, diuji oleh Allah, benar nggak siap karena Allah, bukan karena suami, sehingga bikin suami tambah nganyel kayak. Aku mau tobat, bikin godaan semakin besar karena Allah uji kesungguhan karena Allah sebenarnya bukan karena makhluk. Nah, suatu saat sang ustadz itu diminta ngisi khotbah Jumat di kampungnya, di masjid di kampungnya. Lalu ketika ngisi khotbah Jumat itu sang ustadz beliau itu berjanji sama orang takmirnya, iya insya Allah harus begitu. Rupanya beliau itu sebagai manusia khilaf apa itu beliau pergi ke kota. Zaman itu HP masih sulit, gitu kan? Pergi ke kota. Nah, ketika sampai di kota, saatnya mau Jumatan, baru ingat, ya Allah, aku kan janji ngisi khotbah Jumat. Cuman janji itu sebenarnya bukan sama syariatnya sama manusia, akhirnya janji sama Allah. Sementara akan ditagih sampai akhirat. Nangis dia, kembali dia merasa lemah, dibesarkan Allah lagi. Dia sujud, istighfar, mohon ampun sama Allah. Ya Allah, aku telah berjanji. Dengan janji akan ditagih sampai dalam kehadapanmu. Izinkan ya Allah, ampuni semua dosaku dan kesombonganku dan kealpaku. Dan izinkan ya Allah tolong. Lalu dibesarkan Allah. Allah kuasa, aku nggak kuasa. Maka caranya gimana? Lalu minta tolong sama Allah. Nah, minta tolongnya logis. Doanya langsung fokus, ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Ya, dia cuma bayangkan orang-orang kecewa karena orang udah nunggu dia yang ngisi khotbah Jumat, orang pada datang. Maka tolong ya Allah, gantikan orang yang ngisi khotbah Jumat di kampungku orang yang lebih baik daripada saya. Itu tak. Dia nggak mikir siapa, pokoknya Allah kuasa menggantikan orang yang lebih baik dari saya. Dia nggak doa ya Allah tebarkan aku pulang, itu enggak kan gitu. Karena waktu itu kendaraan juga kesulitan. Tapi cuma ya Allah gantikan orang yang ngisi khotbah Jumat di tempatku lebih baik dari saya. Itu doa, selesai doa, dia fokus pada Allah, lalu dia Jumatan di kota.
Nah, konon singkat cerita setelah itu dia pulang ke kampungnya, dan saat pulang ke kampungnya dia kaget di tengah jalan ketemu sama orang sedesa itu ngomong, Ustaz, kemarin materi terjemahannya keren Ustaz, besok diperdalam lagi, Ustaz, diulangi lebih dalam lagi. Nah, materi terjemahannya yang kemarin yang Ustaz ngisi. Rupanya dia di kota, di kampungnya orang satu muslim, katanya dia yang isi terjemahan. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Gitu. Dan selama ini bagaimana Allah besarkan dah? Terus bagaimana kebesaran Allah itu muncul dalam kehidupan beliau? Karena Allah besarkan dalam kehidupannya, Allah selalu dibesarkan dalam kehidupannya. Itu apa kata Allah? Kata Rasul, ikut tanpa syarat, tanpa mikir. Gitu. Kadang-kadang kan kadang nggak masuk akal. Kalau kita kan lebih banyak ngikuti seleranya, ngikuti perilakunya Nabi Musa. Kalau kakean logika, kakean bantah, gitu kan? Maka Nabi Musa kan nabinya Bani Israel. Ya, orang Israel yang konon IQ-nya paling tinggi di dunia, rata-rata di atas 150. Kalau kita kadang-kadang kan di atas 70 gitu kan. Nah, maka ditanya oleh umatnya Nabi Musa, ya Musa, adakah yang lebih pintar dari kamu? Enggak ada, aku Nabi the best, yang terbaik, aku yang paling pintar. Kata Allah, kamu belajar sama Khidir alaihi salam. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, ainul yakin itu ketika kita menjalani praktek. Hakul yakin itu sudah tidak tergoyahkan. Kalau ilmu yakin baru tahu toh. Maka banyak orang yang hujan Quran administratif kita dalil orang lakon ini kan hanya sekedar tahu, keimanannya nggak ada dalam jiwanya hari ini. Nah, saya lanjutkan. Maka baik sahabat, Nabi Musa itu cuma diperintahkan, "Hei Musa, kalau kamu belajar kepadaku, satu, ada tiga larangan kan, oh juga kayak takon, oh juga kayak ngayal, juga kayak protes gitu kan. Nanti saatnya otak murung nyambung karena kamu Pentium 1, RAM-nya 3 gitu kan. Saatnya nanti udah saya tak jelaskan." Tapi nggak tahan, dia protes, tanya terus kan Nabi Musa. Sama dengan kita, kalau ada ayat kadang-kadang kita selesai selera. Sudahlah, kalau itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masuk akal, masuk akal, asal perintah Allah kepada Rasul, lakoni. Kadang kita nggak mampu menerima akal kita, suatu saat kita akan mampu menerima karena udah ilmunya udah masuk, udah nyambung gitu. Allah mal insana malam, ya, udah dipahamkan oleh Allah. Nah, lanjut, baik sahabat, maka suatu saat sebelum Ustadz ini, saya cerita yang baru spiritual ini, beliau suatu saat itu jadi nelayan, ya sama orang Bugis itu. Dan di tengah malam berangkat sore pulang pagi di lautan pakai perahu cantang gitu kecil itu, tapi pakai troll kecil, bukan harimau tapi kecil, paling panjangnya hanya 50-100 meter gitu, sendirian, cukup dikendalikan satu orang sendirian, mesinnya mesin diesel, mungkin dongfeng apa tongfeng gitu, apa? Nah, mungkin juga saya pas lihat mesinnya begitu, karena dulunya kalau di sana terkenalnya memang itu tongfeng, tapi semenjak dipakai tabut itu diganti mungkin. Nah, sekarang tabutnya tongfeng katanya. Dan ini banyak sekali konsumen tabut tongfeng ini. Lanjut bapak sahabat, beliau nanya. Nah, di tengah lautan itu, ya gelapnya lautan itu, dia melihat cahaya. Apa cirinya Pak kalau ada cahaya? Apa? Bersinar betul. Apa? Lampu. Loh, ya apalagi kalau ciri ada cahaya di lautan, cirinya apa? Cirinya ada kapal lain, ya kan? Maka dia mendekat, ada kapal lain di sana. Ya, maka dia kapalnya diarahkan mendekat. Barangkali lagi kok di sana itu berarti banyak ikan. Dia mendekat ke sana. Kapal ini ketika didekati cahaya kapal ini malah menjauh. Dikejar sama dia, menjauh tanpa sadar, berjam-jam kejar-kejaran. Sadar-sadarnya setelah itu cahayanya hilang. Berarti kapal hilang. Dan dia udah begitu sadar, sudah di tengah lautan lepas, daratan nggak kelihatan. Baru dia sadar, oh itu setan ini. Spontan dia marah Pak, diceritakan itu dia marah. Setan kurang ajar ngapusi gitu. Oh, jangan sombong kamu sombong, masukkan udang ke perahuku, bisa nggak? Nggak bisa kamu gitu. Nah, tapi dia mau pulang bingung. Kalau pulang sampai rumah itu udah pagi, nggak dapat duit. Maka kan banyak nelayan, dia nelayan di laut Indonesia kena larut itu karena di tengah lautan kan samudra tiba-tiba udah sampai Australia gitu kan, kena arus. Nah, tapi kalau dia pulang, waduh, gimana ini? Nggak dapat udang. Tapi kalau dia jaring, ini tengah lautan kayak gini, udahlah tekad. Barangkali memang takdir Allah saya sampai sini. Diturunkan jaringnya, itu sesaat nanti ditarik, gitu kan? Ternyata begitu ditarik, subhanallah Pak. Mungkin udang saya kan lagi ngumpul, lagi kongres di situ, atau mungkin lagi acara PBI udang di situ. Tarik melimpah sekali tarikan, ini bisa 3 hari full ini saya nggak kerja ini udah full itu. Gitu. Kalau bahasa orang yang debt free itu, wih sekali tarikan lunas utang ini gitu kan. Nah, bagi yang sedikit mata keranjang ya, begitu tarik, wih sekali jaring lagi bojo maneh gitu kan. Pertanyaannya kalau Anda jadi beliau, jadi dia, jadi nelayan itu, kira-kira langsung turunkan jaring lagi atau langsung pulang? Yes, karena tahu jaringnya ini masih banyak di bawah, diturunkan lagi jaringnya. Begitu tarik Pak, loh banyak banget sekarang tarikan ini melebihi dari biasa.
kepalanya dia diantarkan ke pusatnya, ke Kongres Udang di situ Kang itu, tarik ke atas. Nah setelah dia narik, yang kedua itu kepikiran lagi apa untuk turunkan yang ketiga, nah itu kan, maka diturunkan lagi. Nah baru turunkan kan nunggu sesaat, turunkan nunggu sesaat itu mesin mati, nanti baru ditarik. Ternyata tiba-tiba tanpa dia sadari di belakang langsung gemuruh begitu dia nengok hujan buah di gelombang, hitungan detik dia akan tenggelam bersama perahunya itu. Dia mau lari, nyalakan mesin udah gak sempat, ada gelombang badai. Mau sementara perahunya terikat dengan jaring, mau mutus jaring udah gak sempat. Saat itulah otak sudah gak berfungsi, mati aku apa yang dilakukan dibesarkan Allah dalam kehidupannya. Maka dia sujud di atas geladak perahu itu, kapal itu, apa yang dilakukan Bapak sahabat, sujud dia nangis sama Allah, ya Allah, hamba lemah tidak berdaya dan Engkau adalah kuasa. Dibesarkan Allah dalam apapun kehidupan ini dan optimis kepada Allah. Maka ya Allah, tolong aku ya Allah. Satu permintaannya, ini kisah nyatanya. Tolong ya Allah, tahan gelombang dan badai ini sekedar aku bisa ngangkat jaring ya Allah. Tolong aku yang lemah ini dan Engkau yang maha kuasa. Dibesarkan Allah. Allah maha besar, dibesarkan terus dalam kehidupannya. Pak, apa yang terjadi Pak? Begitu dia sujud, fokus nangis, fokus pada Allah, begitu diangkat kepalanya dari sujud, itu lautan udah tenang, kayak danau, kayak seolah nggak ada hujan badai. Maka kemudian dia langsung fokus, angkat ini jaringnya, diangkat, waduh Pak, ternyata masih melimpah, bahkan lebih banyak daripada angkatan pertama kedua. Kira-kira kalau Anda jadi dia, turunkan lagi atau pulang? Ayo, turunkan lagi kan? Turunkan lagi, karena apa? Masih banyak ini, sementara lautan tenang, danau nggak ada apa-apa lagi. Dia mau turunkan. Begitu mau turunkan, hatinya, imannya ngomong, kamu tadi udah janji sama Tuhanmu tuh, sekedar ditahan gelombang lautan ini gak ada gambar cerai. Otaknya ngomong, nanti sekali turun lagi bisa beli apa sih ini? Oh, gitu kan? Kalau bahasa, otaknya ngomong, ini masih banyak, udah tenang kok gak ada, Allah nolong. Memang aku diantarkan ke sini untuk dapat rezeki banyak, lunas utang gitu kan? Otak, tapi hati, kamu udah janji sama Tuhanmu udah ngabulkan doamu. Nah, perang otak sama hati, antara nafsu dengan iman. Apa yang terjadi Pak? Nah, karena dia bersama Allah dalam kehidupannya, menang Allah. Udahlah, ini kecil, ikan udang kecil, Allah maha besar, Allah maha kaya, maha kuasa. Maka kemudian ditaruh jaringnya, dia nyalakan mesin dieselnya, lalu kemudian jalan pulang. Baru beberapa ratus meter dari tempat itu Pak, dia kaget, di belakang ada suara gemuruh luar biasa, dia tengok hujan badai kembali datang lagi. Langsung di atas perahu itu dia nangis, dia sujud nangis, ya Allah, terima kasih memberi hidayah kepadaku untuk menepati janjiku kepadamu. Nah, bayangkan kalau dia nggak menepati janji kepada Allah, tenggelam nggak di hujan badai itu? Nah, bagaimana Anda selama ini janji dengan Allah? Sudah ditepati belum? Jangan-jangan selama ini kita hendak dalam kehidupan kita karena banyak janji kita sama Allah kita lupakan. Kita selama ini janji, ya Allah, ketika seorang suami itu jabat tangan sama calon mertua, aku terima nikahnya. Syariatnya itu bapaknya kita jabat tangannya atau wali hakimnya. Tapi hakikatnya kita ngomong sama Allah, ya Allah, aku terima untuk aku bahagiakan dia. Aku terima semua kekurangannya dan kelemahannya. Aku terima ya Allah dan aku siap membahagiakan ya Allah mewakili bapaknya. Tapi begitu jadi istri kita, salah sedikit, nangis sedikit kita omelin, kita secengeng, kita beda-beda. Gimana Pak? Allah nggak buka dalam kehidupan rumah tangga kita. Ketika kita ngomong ya Pak, kamu udah senang sama dia? Iya Pak, senang, tak doakan. Bapaknya nangis, menyerahkan anaknya itu dalam rangka seolah ngomong, Pak, aku pokoknya dengan marahnya dia, dengan kesalahannya dia, aku siap Pak jadi sekretaris terbaik buat dia. Tapi ternyata yang dalam kehidupan ini, begitu suami kita ketahuan ngentutnya, konfliknya, kita nggak lagi taat. Kita senyum kalau lagi tanggal udah lagi nom. Ketika udah sakit, udah bangkrut, udah khilaf, kita nggak peduli. Gimana Allah nggak buka dalam kehidupan kita? Begitu. Maka yuk pertama itu tidak ada dosa yang membuat kehidupan kita gelap. Intinya kan ada tiga pangkal, ada tiga dosa pokok, tiga pangkal. Apa itu? Yang pertama adalah takma. Ini apa? Yang pertama adalah kibir. Apa kibir? Sombong. Dosa pertama itu sombong. Siapa pelopornya? Iblis. Dia lebih baik. Jadi kalau hari ini kita lihat orang karena fisiknya, karena hartanya, karena kedudukannya, pangkat jabatannya, kita ngikuti mereka atau ngikuti iblis? Iblis. Nah, dosa kedua apa? Tamak, rakus dengan dunia. Siapa yang tergoda? Siti Hawa. Adam tidak tergoda dengan iblis, yang tergoda siapa? Hawa, nafsu Hawa ini. Nah, sementara Adam nggak tergoda iblis, Adam tergoda sama siapa? Sama tangisan Hawa, tergoda sama nafsu Hawa, nafsu. Maka laki-laki itu yang paling berat adalah melawan Hawa
Nafsu hawa ini. Dan perempuan memang fitrahnya dunia, bukan mata duit, tapi fitrahnya Pak, kawan baik kayak gitu. Itu normal. Itu. Jadi kalau ada istri Anda nggak suka harta, hati-hati, nggak normal. Ya, lanjut. Maka bagi sahabat, dosa kedua apa? Tamak rakus. Yang dosa ketiga apa? Pangkal tiga dosa pokok tiga pangkal. Yang ketiga apa? Bapak Ibu sahabat? Bukan, ya semuanya maksiat Pak itu. Yes, iri dengki. Siapa pelapornya? Yes, anaknya Nabi Adam yang bunuh saudaranya itu iri dengki. Ini tiga dengan Bapak ini. Nah, dan tidak ada satu pembunuhan di belakang hari kecuali disebutkan anak Nabi Adam itu mendapatkan dosa jariahnya. Itu. Nah, jangan sampai melopori kebaikan. Lebih melopori kebaikan. Jangan sampai melopori keburukan. Nah, tapi Bapak sahabat, semua problem kehidupan ini saya ingin kasih tahu. Ini sesi tauhid pertama, kajian subuh pertama ada tentang bagaimana membesarkan Allah. Teruskan tauhidmu. Semua problem kehidupan ini, Pak, saya mau tanya dengan sungguh-sungguh. Kalau saya tadi malam itu tensinya deteksi jam 10 malam itu 220, atau enggak usah lah, bibir saya pecah-pecah, saya panas dalam ini, ya kelihatan panas dan pecah-pecah. Itu kira-kira sakit apa? Salah. Masalah nggak itu? Bukan. Itu bukan masalah. Itu tanda-tanda masalah. Jadi kalau bicara kesehatan itu bukan masalah kesehatan, itu tanda-tanda masalah kesehatan. Karena masalah utamanya ada peradangan di dalam pencernaan. Jadi cara diobati kalau peradangan ada tetap akan sariawan terus, paham maksud saya? Masalah utamanya di dalam pencernaan ada peradangan. Kalau ada hari ini punya problem di ekonomi, problem di utang, problem di rumah tangga, apapun itu tanda-tanda masalah. Itu bukan masalah utama. Ada sampai zina, ada apapun itu bukan masalah. Itu tanda-tanda masalah. Masalah utamanya apa? Karena Anda nggak yakin dengan Allah, itu masalah utamanya. Maka Nabi mengatakan kalau Anda nggak punya iman, bahkan melakukan apapun silakan. Hari ini karena aku nggak yakin dengan Allah, maka Allah benci dengan putus asa, nggak yakin dengan Allah itu. Maka misi Nabi dan dai itu hanya ngajak orang minat dulu mati lanur, ngajak orang kepada cahaya Allah. Dakwah itu ini ngajak orang kembali kepada beriman kepada Allah. Ya nas untuk itakullah. Setelah itakullah, setelah beriman baru ada syariat. Jangan gitu. Coba Bapak Ibu sahabat, kalau kita datang ke Papua, sana orang kira-kira pakai celana pendek atau malah nggak pakai celana? Lalu kita bilang apa itu Raja Isbal? Ya nggak bisa, dia belum beriman kepada Allah kok. Maka di sana banyak orang-orang di Papua itu ketika mau adzan berkumandang dari hutan dia keluar telanjang. Saya masjid dia mandi, takmir masjid menyediakan sarung sama ruko. Setelah itu dia pakai baju, sholat. Setelah sholat dilempit lagi bajunya masuk hutan lagi. Baru segitu dia, tapi dia beriman kepada Allah. Allah memanggil tuh. Baru segitu. Syariat bisa bertahap lah, sesuai dengan kondisi dan zamannya. Tapi kalau tauhid nggak boleh bertahap. Alhamdulillah Ustaz setelah ikut acara di BOT PPI, keyakinan saya kepada Allah naik Ustaz 98%. Duh, 98? Ya 2%. Laku gitu Ustaz. Bukan, nggak boleh. Tauhid harus murni kepada Allah, yakin Allah itu kuasa. Besar Allah di baru. Maka Allah kuasa. Saya saksikan Pak dalam kehidupan saya, teman saya jadi pengusaha bangkrut, jadi gelandangan. Hari ini bangkit kembali jaya. Utang ratusan miliar, bangkit jadi triliuner. Maka Allah kuasa balik kehidupanmu. Apalagi cuma istrimu yang keras hati, yang ketus. Istrimu belum sejahat istrinya Nabi Lut lah. Dan suamimu belum sejahat Fir'aun. Tenang aja. Dan suamimu bukan malaikat. Maka wajar berbuat khilaf. Engkau tugasnya untuk mendampingi ibu, menyelamatkan dia dari neraka. Dan istrimu tanggung jawabmu. Engkau apa sehebat Nabi Lut? Tidak. Maka yuk bimbing istri kita, keluarga kita. Anfusakum. Intinya iman yang nggak ada. Maka kita ibadah malas karena iman nggak ada. Masih dijalankan karena iman nggak ada. Gitu. Maka yuk tanamkan iman, masukkan kebesaran Allah ke dalam jiwamu, besarkan makhluk keluarkan dari dalam hatimu. Hari ini kan tidak, yang dibesarkan dalam kehidupan kita apa selama ini? Makhluk kan? Buktinya apa? Sehari nggak sholat tahajud, nggak sedekah, tenang-tenang aja sampai berminggu-minggu. Tapi sehari sadar sedikit hilang. Waduh, seminggu ditanya di Facebook, ada yang tahu sadar ini nggak ya? Gitu, berkali-kali gitu. Ini yuk, mulai hari ini yuk bisarkan Allah. Dunia ini hanya untuk sementara dan digunakan untuk Allah. Dan bisnis kita itu kita gunakan untuk akhirat. Jadilah perusahaan ahli surga. Jangan coba ya Allah ini perusahaanku nggak ada kaitan dengan kamu. Kalau kamu tak kasih bagian ini sedekah ini zakatnya. Allah kok dianggap kayak preman penunggu pohon besar, dikasih ingkung gitu kan? Enggak. Kalau orang beriman itu kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati, Allah sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, wa nusuki dan semua aktivitas dan semua perusahaanku untukmu ya Allah. Aku sholat untukmu, sholat puasa untukmu, aku bisnis untukmu, aku berumah tangga untukmu ya Allah. Itu. Nah ini kok tidak, kadang-kadang kita bisnis nggak ada kaitan dengan Allah sehingga bisnis pakai halal yang haram. Maksudnya piye?
Dan Anda dihadirkan ke sini, kecil bagi Allah itu ketika Allah tidak mengampuni dosamu, kecil bagi Allah untuk membuat utangmu lunas, kecil bagi Allah untuk merubah istri dan suamimu, kecil bagi Allah itu. Seberapa besar engkau berikan kepada Allah. Ini ya Pak, yang saya dapat dalam kehidupan saya. Saya sebelum pandemi Pak, bulan November, pandemi itu sekitar awal Desember 2019 itu, sebelum pandemi, masuk pandemi itu banyak orang di lockdown dan banyak orang di kota-kota yang kelaparan. Kalau Bapak tahu, mungkin Bapak bukan termasuk kelaparan, tapi saya saksikan Pak, siapa yang paling banyak kelaparan itu pemulung, pengamen, pengemis itu banyak kelaparan Pak. Ada di banyak ibu-ibu pemulung, ibu-ibu profesinya pemulung, tua, janda, punya anak masih sekolah, butuh biaya untuk online dan sebagainya, sehariannya dapat 10.000 rupiah. Untuk makannya dia, kadang-kadang itu kadang nggak peduli. Gitu. Apa yang tahu kenapa? Karena dia setiap pergi ke jalan-jalan, nyari tempat sampah, nggak ada orang buang sampah, orang pada nggak keluar rumah. Bahkan saat itu saya sering saksikan orang-orang yang tukang nganter galon atau nganter gas itu sering masuk angin. Kenapa Pak? Setiap masuk lorong disiram. Mana disiram insektisida lah dia itu kan? Untuk kurang aja gitu, kok nggak disiram madu, nggak disiram itu. Nah saya waktu itu sama teman-teman di keliling Indonesia, sebagian Indonesia waktu di Jawa, kita bikin 21 titik dapur umum di seluruh Indonesia. Jadi nggak ada, kita dapur umum kita kasih miliaran, kita bagikan orang. Dan sampai hari ini masih ada. Insya Allah kita teman-teman di PB ini kita bikin namanya rumah makan rakyat, makan gratis setiap hari untuk rakyat. Alhamdulillah hari ada di 8 kota. Kita punya target nanti akan ada di ratusan kota. Syukur kalau bisa sampai 200 kota. Sehingga nanti kalau kita mati itu jalan terus, maka insya Allah kita setiap bulan kita kasih makan 1 juta orang lebih. Itu sesuatu kita makan bareng berjamaah, ngasih makan orang. Kalau perintah agama wala ta'amul miskin, to'am ngasih makan. Gitu. Hari ini ada yang terdekat di sini berarti di Malang ada. Jalan? Insya Allah sebentar lagi Banyuwangi. Karena kemarin habis ada acara di Parepare, Parepare langsung wujud hari ini. Parepare sudah berjalan sekitar 3 minggu ini. Parepare. Kemudian Batu baru berjalan seminggu ini dari Jumat kemarin. Nah, Jumat yang kemarin sebelumnya, jadi sudah seminggu ini jalan terus dari alumni PBI. Karena berjamaah kita tolong ngasih makan orang perintah agama. Nah, yang harus kita besarkan ini Allah yang besarkan itu. Nah, saya tanya nih dari ujung depan sana, bapak-bapak sana sampai ibu belakang. Pernah nggak dengan adzan nggak segera sholat? Angkatan kanan. Insaf. Gimana Allah muncul? Kan nggak terbukti kebesaran Allah yang dibesarkan dalam kehidupanmu kan? Wajar kau diperbudak oleh dunia, nyungsep kehidupanmu. Mulai hari besarkan Allah. Sesuatu karena Allah, sedekah karena Allah, senyum karena Allah. Termasuk engkau tidak ada kebetulan, tiba-tiba Allah hadirkan di sebelahmu itu untuk orang mendoakanmu. Bisa jadi rezekimu itu di lapangan Allah karena doa dia. Jadi Ustaz dibilang ini pengusaha bangkrut sekarang. Bisa jadi tahun depan dia akan jadi miliarder lagi. Atau bisa jadi sebelahmu itu calon besanmu. Begitu lamaran ditanya, gitu kan? Kamu adanya siapa ini? Loh, teman satu angkatan. Gitu. Coba dilihat kanan kiri. Atau bisa jadi sebelahmu, belakangmu itu calon mertuamu. Tadi yang jodoh tanya dia udah nikah belum? Aku kebetulan saya punya keponakan masih kecil. Cukup lah, solihah. Setiap hari sholat, ngaji terus, pakai jilbab rapi, nutup aurat. Mau nggak? Ya, tapi sabar ya, masih TPG. Kan biasanya kalau TPG kayak gitu, dan TPG mudah bubar. Ya jangan yang muda kan, yang tua dikit lah. Oke, saya punya paman, kau punya nenek. Udah, pokoknya jomblo wajib dibully, karena harus segera nikah. Karena nikah itu syariat, jangan dipersulit. Nah, tapi kalau di PBI setelah jadi alumni, jomblo di PBI terkenal namanya jomblo sakinah. Tenang jiwanya, malam Jumat tenang, malam Minggu tenang, karena jodoh nggak mungkin ketukar, rezeki nggak mungkin kesasar, betul? Dan jomblo optimis karena jomblo pasti berakhir. Kalau nggak berakhir di pelaminan pasti berakhir di kuburan. Tinggal pilih yang mana gitu. Siap? Nah, nanti cari, kita doakan ya semoga jomblo segera bisa mendapatkan jodoh terbaik. Termasuk hari ini yang sudah nikah jomblo lagi segera bisa mendapatkan jodoh terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yuk kita tutup. Yuk, yang sudah hafal nggak apa-apa, kita hafalkan sekarang latihan ngapal lagi sama-sama, siap? Yuk, a'udhu. Ikuti sama-sama. A'udhu. A'udhu bi. Kalimatillahi. A'udhu bi kalimatillahi. Tammah. Min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati
min syarri ma khalaq. Yuk sekarang ada hadapan, sebentar aja ada hadapan. Yuk lutut sama lutut nempel kayak Jibril alaihissalam sama Nabi. Yang satu ngomong audu, yang satu bi, kalimat ini tamah. Yuk saling belajar mengajar. Ya sudah apa enggak apa-apa. Lanjut. Yuk nanti biar dapat pahala belajar mengajar. Audu bi, kalimat ilahi. Amma min syarri. Terus gantian kedua ketiga ini. Kalimat ilahi. Audu bi, kalimat ilahi. Amma min syarri ma khalaq. Audu bi, kalimat ilahi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, Bapak sahabat terus. Sudah gantian. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yes. Yuk sudah. Yuk sekarang tos dua tangan tos. Podora kali. Yuk sama-sama ikuti. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi, aku berlindung. Kalimatillahi, dengan kalimat Allah. Tammah, yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya. Nah ini dibaca pagi pada subuh, sore pada asar 3 kali. Syukur nanti dibaca ini 3 kali, lalu baca Qul Falaq Anas, saya tiupkan ke telapak tangan, ditiupkan Pak, bukan dulu cucuk, bukan, lalu tubuh namanya mandi ayat. Nanti kalau bisa dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah besok pagi kita lepas itu. Pak Ibu, ini insya Allah kata Rasulullah SAW tidak akan diganggu makhluk sambil keluar dari tempat. Rasul yang menyampaikan, ini bukan materi kesaktian tapi hadis. Kalau kita beriman pakai itu, siap? Yuk hadap sini, hadap depan. Yuk kita tutup ya, Pak sahabat. Kita awali pagi dengan sedekah sama-sama. Tadi malam sudah mulai di tempat ini. Saya Pak, kita bisa mulai di tempat masing-masing bisa. Tapi memang saya rasa ini momen tarbiyah, momen edukasi. Barang-barang tempat ini tadi malam kalau orang ini kami dan saya datang sama Pak Bang itu sangat pintar. Sering dalam acara-acara PBI ratusan event itu sering Allah kadang tunjukkan asmanya langsung. Jadi sering teman-teman itu kali ini menyaksikan di langsung ada asma Allah. Dan itu di foto, di video banyak yang menyaksikan. Dan sering berkali-kali tidak cuma 1-2 tempat. Jadi kalau Anda lihat, yuk Anda saksikan kemanapun kamu menatap, kamu bisa ditunjukkan sanurihi min afaq. Seluruh benda itu mengamalkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Jadi kenapa dia mulai lalu di itu untuk tarbiyah, lampunya dimatikan, batal ilahi tabbatal, kontemplasi nutupi babakan Allah somo, mati selalu kuning, fokus ning dan kudin ning nong dan kudin kosong tanpa persesi tanpa tensi, ketemunya dunia la ilaha illallah itu maksudnya. Maka kadang ini adiknya kalau di rumah nanti nggak perlu sholat yang mulai di halaman gitu nggak perlu cuma cerita sama ini lagi tarbiyah, lagi edukasi dan itu lagi pelatihan. Lanjutnya setelah ini kita akan awali dengan sedekah bareng-bareng. Kemarin udah diajarkan mentalitas kaya miskin belum ya? Ya udah teman-teman nanti. Yuk kita akan sedekah kepada teman-teman kita bareng-bareng. Siap nggak sedekah bareng-bareng? Tetap semangat. Tetap kompak. Jangan bisnis. Dua tangannya ke atas. Dua tangan Pak. Ya, jari-jari gerakan, luruskan barisannya. Hadap kanan, taruh di punggung temannya. Pijetin. Sekain, siapa tuh yang kau pijetin kelak jadi investormu. Yuk, pijetin sambil yuk sama-sama mulutnya berzikir. Ya kadang di dalam tubuh kita itu malas ibadah, ya badannya nggak nyaman karena mungkin asam urat kolesterol secara kimia. Tapi kalau dilihat dengan hakikat bisa jadi itu jin-jin yang masuk dalam tubuhmu, setan-setan. Yuk, maka sambil pijitin hakikatnya itu pijitin setannya biar keluar. Kalau itu baca ayat rupiah, urut gitu. Siap? Zikir sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus Pak, sekarang bisa terus. Yuk, sampai pinggangnya.
titik. Yuk, di sela-sela itu jangan titik-titik, sela-sela tulang. Ini kelasnya dipakai. Yuk, jangan-jangan jinnya ngumpet di sela-sela tulang itu yang bikin males untuk sholat untuk zikir itu. Yuk, ya Allah. Yuk, terakhir hujan angin sepoi-sepoi dari atas. Yuk, jangan dibaca. Dosa ini, gugur penyakit ini, warak, berkah. Yuk, tambah sehat, tambah sehat ibadah. Ayah, bunda, bapak ibu, saya tanya jujur ya, jawab ya. Pernah nggak kita pribadi ada adzan nggak segera sholat? Mungkin itu masuk telinga kanan. Kalau telinga kiri masih mending kalau nyangkut di tengah. Itu mental lagi. Kenapa? Karena bisa jadi ada jin yang ganggu. Betul? Yuk kita sama-sama siap. Yuk angkat jarinya ke atas dua-duanya. Ke atas, ambil energi langit. Yuk, tangan dua-duanya Pak. Nah, terus taruh di telinga depannya. Maaf bos, tak pijit telingamu. Yuk, kita baca mantranya sama-sama. Siap? Dibentak jinnya. Siap? Yuk, ikuti saya. Hei telinga! Hei telinga! Selama ini, kalau terdengar adzan, engkau kemana? Kalau terdengar adzan, tidak segera sujud, tidak segera sholat, dianggap sombong tahu. Di muka bumi, menantang Allah, bisa jadi kelak di alam kubur, ditarik malaikat, sakit tahu. Di dunia saja sakitnya seperti ini. Ini contohnya. Tarik. Kenapa yang jauh jinnya? Alhamdulillah. Yuk angkat lagi jari tangannya ke atas dua-duanya. Yes. Lanjut. Lalu taruh di keningnya. Yuk antara alis dan hidung taruh di situ. Kening depannya. Yuk. Pakai fokus memberi setelah. Lalu pijiti sampai samping. Samping, tarik sampai pelipis, lalu putar 360 derajat, lalu sampai atas telinga, sampai belakang. Ya, yang sambil pusing mikirin istri, mikirin utang, biar segera jernih pikirannya. Bantu. Ya Allah, sehatkan saudaraku ini, jernihkan pikirannya, ya, lancarkan otaknya. Ya, bagus, alhamdulillah. Ya, terus, terus. Ya, kalau sudah dari samping langsung dari depan ke atas. Lewat bun-bunan itu. Kalau orang Islam gembelengan sombong dengan ilmunya, dengan tuanya, dengan pangkatnya, dengan hartanya, diketak sedikit nggak apa-apa. Ya, pijitin sampai atas, sampai pusatnya, sampai kuning-kuning itu yang tempat kutunya ngumpul. Situ pijit-pijit dengan perasaan biar lancar pikirannya. Alhamdulillah. Kapan lagi dipijiti ustad? Ya, kapan lagi dipijiti bos? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya subhanallah. Masya Allah. Lanjut apa cukup? Cukup apa lanjut? Ya, oh iya, ayo kebaikan dibalas dengan ya saatnya pembalasan balik belakang. Pembalasan lebih. Sama saudara kalau kejam lebih mesra. Wah ini isi hatinya. Ya, pembalasan lebih mesra. Ya mulai ya, pijitin baunya. Subhanallah. Wallahu akbar. Wala haula. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ya lanjut, potong sayur. Belajar belajar. Uhuj. Wala lanjut, semakin kencang, tambah kencang, pukul beduk.
Hujan rintik-rintik. Nah, di sini kan sedikit, kalau kira-kira orangnya agak sedikit gembelengan, hidupnya sombong, tebak sedikit nggak apa-apa. Lanjut. Ya, yuk angin sepoi-sepoi, waras, gugur penyakitnya, sehat-sehat. Ya, gugur dosane, alhamdulillah. Yuk, saatnya pembalasan. Angkat jarinya ke atas, dua-duanya ambil energi langit, gerak-gerakkan. Lalu taruh di telinganya. Maaf bos, telinganya tak picit. Yo, baca mantranya sungguh-sungguh. Yo, sama serentak bentak ya. Hei telinga! Hei telinga! Semangat. Hei telinga! Hei telinga! Selama ini, kalau terdengar azan, engkau kemana? Kalau terdengar azan, tidak segera sujud, tidak segera sholat, dianggap sombong tahu di muka bumi, nantang Allah, bisa jadi kelak di alam kubur ditarik malaikat, sakit tahu di dunia saja sakitnya seperti ini contohnya. Belum bu, belum tarik. Ya tarik. Alhamdulillah. Lagi menjawab Ustadz ini. Ya, alhamdulillah, angkat ke atas, jari-jarinya taruh di keningnya, di depannya, antara pangkal alis dan hidung. Yo, ditarik ke samping, ke pelipis, putar 360 derajat sampai atas telinga, sampai belakang. Alhamdulillah. Masya Allah, ini namanya pijit syariah. Yo, lanjut dari depan, pangkal hidung dan alis sampai atas ke kening. Ya, sedikit dipermet sedikit nggak apa-apa itu. Terus sampai ke unyeng-unyengnya pusat, langsung ke belakang. Alhamdulillah. Cuma hati-hati yang depannya rambutnya terbatas jangan dicabut. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau memang rambut itu bikin sombong nggak apa-apa sekali-kali. Nanti pakai sampo. Yuk, terus alhamdulillah. Masya Allah. Saya mau tanya, enak apa enak? Pak, kalau orang tobat hijrah itu harus beda, anti mainstream gitu, nggak sama dengan orang umum. Kalau ditanya enak apa enak, jawabannya enak tenang gitu. Enak apa enak? Enak. Alhamdulillah. Ya, sudah, sekarang hadap ke saya lagi sini.